Di bandara, istri anakku membentakku di depan seluruh keluarga. Kamu merepotkan. Kamu tidak becus bepergian. Kamu seharusnya tidak ada di sini. Anakku tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada yang tahu bahwa aku, pada usia 70 tahun, telah membayar semua biaya liburan tersebut. Aku membatalkan tiket mereka, dan aku pergi berlibur sendirian. Saat itu, orang yang dianggap tidak becus bepergian adalah satu-satunya yang terbang. Ada saat-saat dalam hidup yang membelahmu menjadi dua. Saat-saat di mana dunia berhenti, dan sesuatu di dalam dirimu hancur dengan suara yang begitu keras sehingga hanya kamu yang bisa mendengarnya. Bagiku, saat itu tiba di Bandara Internasional Jakarta Selatan. Suatu hari Selasa di bulan Februari, pukul 7 pagi, dikelilingi oleh koper, wisatawan yang terburu-buru, dan tatapan keluargaku sendiri tertuju padaku seolah-olah aku adalah orang asing. Namaku Siti. Aku berusia 70 tahun. Dan sepanjang hidupku aku adalah wanita yang selalu memberikan dukungan, yang menyelesaikan masalah, yang diam demi menjaga kedamaian. Tetapi hari itu, di depan konter check-in, dengan pendingin udara yang membuat kulitku menggigil dan deru kereta bagasi bergema di telingaku, aku memahami sesuatu yang akan mengubahku selamanya. Kadang-kadang, orang yang paling tidak menghormatimu adalah orang yang paling berutang budi padamu. Semuanya dimulai dengan sebuah bentakan. Bukan bentakan biasa, bentakan yang memotong udara seperti pisau. Sudahlah, Siti, kamu merepotkan. Kamu tidak becus bepergian. Kamu seharusnya tidak ada di sini. Suara Ayu, istri anakku, memantul di dinding bandara. Aku merasakan puluhan pasang mata tertuju padaku. Seorang wanita tua dengan topi jerami menatapku dengan iba. Seorang pemuda dengan headphone mengecilkan musik untuk mengamati. Dua karyawan maskapai bertukar pandangan canggung. Dan aku berdiri terpaku, dengan tas tanganku menempel di dada seolah-olah itu adalah perisai. Ayu berdiri di depanku, dengan kuku yang dicat sempurna berwarna merah anggur, menunjuk ke arahku seperti cakar, rambut hitamnya diikat ekor kuda yang sangat kencang sehingga tampak menarik wajahnya ke belakang. Ia mengenakan kacamata hitam bermerek di atas kepalanya meskipun kami berada di dalam ruangan. Dan parfum Prancis yang selalu ia gunakan, yang begitu kuat hingga memabukkan, memenuhi ruang di antara kami. Ibu mertua. Ia meludahkan kata itu seolah membakar lidahnya. Ibu menanyakan segalanya. Di mana tempat transitnya? Jam berapa kita naik pesawat? Di mana kita meninggalkan koper yang sudah dicek-in? Sepertinya ibu belum pernah keluar rumah. Aranama, Maranama, Aranama, Aranam. Jantungku berdetak begitu kencang hingga aku merasakan denyutannya di pelipis. Aku menatap anakku, Dimas, mencari matanya, menunggu. Sesuatu, apa saja, sepatah kata, sebuah isyarat. Tetapi ia melihat ke lantai dengan tangan di saku celana beige-nya. Rahangnya tegang, seolah-olah desain ubin di bandara tiba-tiba menjadi hal yang paling menarik di dunia. Dimas, aku berbisik. Tetapi tidak ada respons. Anakku yang berusia 42 tahun, anak yang kugendong, yang kuobati lututnya yang lecet, yang kudukung ketika tidak ada yang percaya padanya. Pria itu tidak mengangkat pandangannya. Si kembar, Taufan dan Intan, cucu-cucuku yang berusia 8 tahun, bersembunyi di belakang ayah mereka. Intan matanya berkaca-kaca. Taufan menggigit tepi tas ransel Spider-Man-nya. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi. Tetapi mereka merasakan ketegangan seperti ketika langit menjadi kelabu sebelum badai. Ayu, aku hanya bertanya apakah transit di Surabaya berada di terminal yang sama. Kataku, berusaha menjaga suaraku tetap tegas, meskipun aku gemetar. Itu adalah pertanyaan wajar. Wajar bagi seseorang yang tidak becus bepergian di dunia modern. Ia memotongku. Lihat, ibu mertua. Saya yang mengatur semua perjalanan ini. Saya yang mencari hotel. Saya yang mengoordinasikan jadwal, saya yang mengurus tur. Ibu hanya perlu hadir. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada bentakan, karena tidak ada seorang pun di bandara itu yang tahu kebenarannya. Tidak ada yang tahu bahwa aku telah membayar setiap rupiah untuk perjalanan itu. 78 juta rupiah untuk 5 tiket pesawat. 95 juta rupiah untuk hotel all-inclusive di Bali.
Rp22 juta untuk tur tambahan yang disarankan Ayu, dan yang akhirnya kubayar karena menurutku itu akan menyenangkan bagi anak-anak. Hampir Rp200 juta dari tabunganku. Dari uang yang kukumpulkan bekerja selama 35 tahun sebagai akuntan di sebuah kantor kecil di area Jakarta Selatan. Dari uang yang kusimpan receh demi receh ketika suamiku semoga Allah menempatkannya di tempat terbaik berjuang melawan kanker. Dari uang yang merupakan keamananku, ketenangan pikiranku, jaminan untuk hari tuaku. Dan di sanalah aku, dipermalukan seolah-olah aku adalah beban, gangguan, penghalang. Ayu berbalik ke arah karyawan konter, mengabaikanku sepenuhnya. Maaf atas keterlambatannya. Anda tahu bagaimana orang tua. Semuanya membuat mereka takut. Semuanya membuat mereka bingung. Takin dara nama juga. Janghara budoa. Dara nama juga. Karyawan itu, seorang pemuda berusia tidak lebih dari 25 tahun dengan rambut disisir klimis ke belakang, menatapku dengan campuran rasa kasihan dan ketidaknyamanan. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk. Aku merasakan sesuatu hancur di dalam diriku. Itu tidak dramatis, tidak ada musik latar atau gerakan lambat. Itu sunyi, seperti ketika ranting kering akhirnya patah setelah menanggung beban yang terlalu berat. Dan pada saat yang tepat itu, sementara keluarga yang telah kudukung memandangku seolah-olah aku adalah masalahnya, aku membuat sebuah keputusan. Aku ke toilet sebentar. Aku mengumumkan, dengan ketenangan yang bahkan tidak aku kenali dalam suaraku sendiri. Tidak ada yang menjawab. Ayu sudah menunjukkan paspor. Dimas memeriksa ponselnya. Anak-anak bermain dengan tablet. Aku berjalan menuju toilet dengan langkah tegas, meskipun kakiku gemetar. Begitu di dalam, aku mengunci diri di bilik terakhir dan duduk di atas tutup toilet. Tanganku berkeringat. Jantungku berdebar kencang di dada. Aku mengeluarkan ponselku dari tas iPhone yang Dimas berikan kepadaku tahun lalu, katanya, agar ibu tetap terhubung dan membuka aplikasi maskapai. Ada 5 tiket di sana. Semuanya atas namaku sebagai pemegang pembelian. Dan kemudian, dengan jari-jari gemetar tetapi pikiran yang lebih jernih dari sebelumnya, aku melakukan sesuatu yang tidak pernah kubayangkan akan kulakukan. Tetapi itu baru permulaan. Jika kamu pernah dibuat merasa tidak terlihat dalam keluargamu sendiri, jika kamu pernah membayar harga untuk menjaga kedamaian dengan mengorbankan martabatmu, tetaplah ikuti cerita ini sampai akhir. Karena apa yang terjadi selanjutnya, tidak ada yang menduganya. Sebelum aku memberitahumu apa yang kulakukan di toilet bandara itu, kamu perlu memahami siapa aku. Karena aku tidak terlahir untuk menjadi tidak terlihat. Aku tidak selalu menjadi wanita yang menelan penghinaan dan tersenyum ketika sakit. Ada saatnya Siti adalah seseorang dengan suara sendiri. Aku lahir di Bandung pada tahun 1955, di sebuah rumah bata dengan halaman tengah tempat nenekku menanam daun mint dan kemangi. Aku tumbuh di antara bau sambal terasi pada hari Minggu dan tangan kasar ibuku yang bekerja hingga larut malam, menjahit seragam sekolah untuk setengah lingkungan. Aku belajar sejak kecil bahwa wanita dalam keluargaku tidak mengharapkan untuk diselamatkan. Kami menyelamatkan diri kami sendiri. Pada usia 20 tahun, aku pindah ke Jakarta dengan koper kardus dan gelar akuntan yang kudapatkan dengan belajar malam hari sambil bekerja siang hari di toko alat tulis. Aku mendapatkan pekerjaan di kantor akuntan kecil di area Jakarta Selatan, tempat Pak Budi Santika mempekerjakanku karena, menurut kata-katanya, kamu memiliki mata orang yang tidak mudah menyerah. Iya benar. Selama 35 tahun aku tiba di kantor itu sebelum orang lain dan pulang setelah semua orang. Aku mengurus pembukuan restoran, bengkel, apotek, toko kain. Aku tidak pernah mencuri sepeser pun. Aku tidak pernah terlambat menyerahkan laporan. Dan ketika Pak Budi mendapat masalah pajak karena kesalahan anaknya, akulah yang menghabiskan 3 bulan menata ulang semuanya untuk menyelamatkannya dari kebangkrutan. Ia tidak pernah melupakannya. Ketika ia pensiun, ia memberiku bonus 900 juta rupiah yang kuinvestasikan dengan cerdas bersama dengan tabunganku seumur hidup. Itu memungkinkanku membeli apartemen 2 kamar tidurku di kawasan Jakarta Selatan. Kecil, tetapi milikku. Dengan jendela yang menghadap taman tempat anak-anak bermain sepak bola pada hari Sabtu, aku bertemu Bambang di sebuah pernikahan. Ia adalah seorang insinyur sipil, dengan tangan besar dan tawa yang mudah. Ia tidak kaya,
tetapi ia mulia. Kami menikah pada tahun 1982 dengan pesta sederhana di halaman orang tuaku dan tarian diiringi lagu kasih tak sampai. Setahun kemudian lahirlah Dimas, anakku. Anak tunggalku. Anak bermata madu yang menggenggam jari kelingkingku saat aku menyanyikan pelangi di matamu agar ia tertidur. Anak laki-laki pemalu yang menggambar gedung di buku catatannya dan bermimpi menjadi arsitek. Pria muda yang memelukku sambil menangis pada hari ayahnya meninggal dunia. Bambang jatuh sakit ketika Dimas berusia 17 tahun. Kanker pankreas. 4 tahun di rumah sakit. Kemoterapi. Malam tanpa tidur. Aku terus bekerja karena seseorang harus membayar tagihan medis. Dimas berhenti kuliah selama 1 semester untuk membantu, tetapi aku memaksanya kembali. Ayahmu ingin melihatmu lulus, kataku. Dan ia berhasil. Ia lulus sebagai arsitek 3 bulan sebelum Bambang pergi. Suamiku meninggal dengan tenang, dengan tangan kami saling bertautan. Setelah membisikkan, kamu telah menjaga kami dengan baik, Siti. Sekarang jagalah dirimu, aku tidak mengikuti nasihatnya. Setelah pemakaman, aku mencurahkan diri pada Dimas. Mungkin terlalu berlebihan. Aku membayar biaya kuliah magister yang tidak bisa ia tanggung. Aku meminjamkannya 85 juta rupiah ketika ia ingin bermitra dengan seorang teman di studio desain. Ia tidak pernah mengembalikannya, tetapi itu tidak masalah. Nanti saja bayarnya nak, kataku. Dan ia mengangguk dengan senyum miring yang diwarisi dari ayahnya. Semua berubah ketika ia bertemu Ayu. Itu terjadi di pameran arsitektur di Jakarta. Ia bekerja di hubungan masyarakat untuk perusahaan bahan bangunan. Tinggi, ramping, dengan jenis kecantikan yang terawat yang berasal dari salon mahal dan pusat kebugaran eksklusif. Ia berusia 28 tahun, 8 tahun lebih muda dari Dimas, dan sejak hari pertama ia membawanya makan di rumahku, aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ia tidak kasar, sebaliknya, ia menawan. Aduh, ibu mertua, masakan ibu enak sekali, katanya sambil mencoba nasi gorengku. Rumah ini memiliki begitu banyak sejarah, pasti banyak momen indah terjadi di sini. Ia membawa bunga, menanyakan kesehatanku, memeluk Dimas dengan begitu banyak drama seolah-olah itu adalah adegan sinetron. Tetapi aku melihat lebih dari itu. Aku melihat bagaimana matanya menjelajahi apartemenku, menghitung nilainya. Bagaimana ia bertanya, dengan santai, berapa harganya, apakah sudah lunas, apakah aku berencana memberikannya kepada Dimas. Aku melihat bagaimana ia menjauhkan Dimas dariku sedikit demi sedikit, dengan frasa yang lembut tetapi tajam. Aduh, sayang, ibumu sudah tua, jangan membuatnya terlalu banyak memasak. Oh, bukankah seharusnya kamu menetapkan batasan? Beliau meneleponmu 4 kali sehari. Dimas berubah. Ia mulai membatalkan sarapan minggu kami. Ia berhenti berkonsultasi denganku tentang keputusan penting. Ketika aku menyatakan keraguanku tentang Ayu, ia menatapku dengan mata lelah. Ibu cemburu karena sekarang ada wanita lain dalam hidupku. Kata-kata itu lebih menyakitiku daripada tamparan apapun. Mereka menikah pada tahun 2019. Pernikahan mahal di taman di Bandung, dengan 200 tamu dan jamuan makan 1,5 miliar rupiah. Aku menyumbang 120 juta rupiah karena Ayu mengatakan orang tuanya tidak bisa menutupi semuanya. Ya, ibu mertua tahu sendiri, kan, dengan krisis. Selalu ada krisis ketika itu menyangkut uang mereka, tetapi tidak pernah ketika itu menyangkut uangku. Si kembar lahir setahun kemudian, Taufan dan Intan. 2 bayi sempurna yang memenuhi hatiku dengan sukacita yang belum kurasakan sejak Bambang masih hidup. Aku pergi ke rumah sakit setiap hari. Aku membawakan makanan untuk Ayu dan Dimas. Aku tinggal di malam hari ketika anak-anak tidak membiarkan mereka tidur. Ayu berterima kasih kepadaku dengan senyum sempurna. Saya tidak tahu apa yang akan kami lakukan tanpa ibu mertua. Tetapi ia tidak pernah meninggalkanku sendirian dengan bayi-bayi itu terlalu lama. Ia tidak pernah menerima bantuanku tanpa setelah itu mengingatkanku seolah-olah itu adalah utang. Syukurlah ibu mendukung kami ketika anak-anak lahir. Tidak semua ibu mertua berguna seperti ibu. Berguna. Kata itu menghantuiku. Seiring berjalannya waktu, permintaan tumbuh. Ibu mertua,
bisakah ibu menjaga anak-anak akhir pekan ini? Kami ada acara pekerjaan. Ibu mertua, bisakah ibu meminjamkan kami untuk biaya sekolah? Studio sedang agak sulit bulan ini. Ah, ibu mertua, bisakah ibu mengantar anak-anak ke dokter? Ayu ada janji di spa yang tidak bisa ia batalkan. Aku selalu berkata ya, karena mereka adalah keluargaku, karena aku mencintai anak-anak itu, karena aku pikir begitulah cara aku akan menjaga anakku tetap dekat. Temanku, Dewi, sudah memperingatkanku 1000 kali. Dewi, tetanggaku di gedung apartemen, janda sepertiku, dengan rambut putihnya yang ia kenakan dengan bangga dan cara bicaranya yang lugas dan tidak bertele-tele. Siti, kamu diperas seperti jeruk lemon, katanya sambil kami minum teh hangat di dapurku. Kamu memberi, dan mereka hanya menerima. Kapan mereka memberimu kembali? Dewi, mereka adalah keluargaku, jawabku, mengaduk gula dalam cangkirku. Begitulah cara kerjanya dalam keluarga. Dalam keluarga ada memberi dan menerima. Teman, punyamu adalah jalan satu arah. Aku tidak mendengarkannya. Atau aku tidak ingin mendengarkannya. Karena menerima kebenarannya berarti menerima bahwa aku sendirian. Bahwa anakku melihatku sebagai bank, bukan sebagai ibunya. Bahwa istri anakku mentoleransiku selama aku berguna. Dan kemudian datanglah Februari, dan makan malam itu di mana Ayu melontarkan umpan yang sempurna. Tapi aku akan membicarakan itu sebentar lagi. Pernahkah kamu memberikan segalanya untuk keluargamu hanya untuk menyadari bahwa kamu dimanfaatkan? Kisah ini baru mulai mengungkap sejauh mana pelecehan yang disamarkan sebagai cinta dapat terjadi. Jangan pergi. Itu adalah hari Jumat di bulan Agustus ketika Ayu menanam benih dari apa yang akhirnya akan menjadi kebangkitanku. Aku telah tiba di rumah mereka di area Jakarta Selatan, sebuah apartemen modern 3 kamar tidur yang mereka sewa dengan 28 juta rupiah per bulan, membawa panci berisi sop ayam yang telah kusiapkan sore itu. Dimas telah menyebutkan bahwa ia sedang flu, dan aku, seperti biasa, merespons dengan makanan. Pintu terbuka dan aku disambut oleh aroma lilin beraroma vanila. Ayu muncul dengan celana olahraga bermerek dan blus putih yang disetrika sempurna, bahkan untuk berada di rumah. Rambutnya yang tergerai jatuh dalam gelombang yang pasti memakan waktu 2 jam di salon. Aduh, ibu mertua, betapa perhatiannya, katanya dengan senyum yang sudah tidak meyakinkanku lagi. Masuk, masuk, kami baru saja akan makan malam. Meja sudah diatur dengan piring-piring modern berwarna abu-abu yang ia beli di toko di Jakarta. Dimas sedang duduk memeriksa laptopnya. Kacamatanya di hidung, dasinya dilonggarkan. Si kembar bermain di ruang tamu dengan balok-balok bangunan. Suara nyaring mereka memenuhi ruangan. Ibu. Dimas hampir tidak mengangkat pandangannya. Ibu tidak perlu repot-repot. Repot-repot. Kata itu menggores di dalam diriku, tetapi aku tersenyum. Tidak merepotkan, nak. Ini sop. Ini akan membuat flumu membaik. Ayu menyajikan sop dalam mangkuk-mangkuk dalam sementara aku duduk di kursi yang selalu ditugaskan padaku, yang membelakangi jendela, yang paling tidak nyaman. Kami makan malam dengan percakapan ringan. Anak-anak bercerita tentang sekolah. Dimas menyebutkan proyek baru. Aku mendengarkan, seperti biasa, menunggu saat di mana aku merasa kehadiranku lebih penting daripada makanan yang kubawa. Kemudian, saat Ayu mengumpulkan piring, ia melontarkan kalimat itu dengan kesantaian yang sudah dilatih yang hanya bisa dicapai oleh orang yang perhitungan. Aduh, betapa senangnya kita semua bisa pergi ke pantai. Anak-anak belum pernah melihat Bali. Taufan segera mengangkat kepalanya. Matanya bersinar. Bali? Seperti di foto Bibi Dewi? Ya, sayang. Ayu mengacak-acak rambutnya. Dengan air biru kehijauan, pasir putih, hotel dengan seluncuran. Intan bertepuk tangan dengan gembira. Dimas tersenyum, tetapi itu adalah senyum lelah. Itu akan luar biasa, tetapi kamu tahu bagaimana keadaannya. Studio baru saja bangkit. Penutupan di bulan Januari itu sulit. Ayu menghela napas dramatis, meletakkan piring-piring di meja dapur dengan suara yang lebih keras dari yang diperlukan. Saya tahu, sayang. Tetapi anak-anak tumbuh. Taufan bertanya kepada saya hari lain mengapa teman-temannya di sekolah bisa pergi ke pantai dan kita tidak. Itu menghancurkan hati saya. Aku mengenali jebakannya.
Aku pernah melihatnya sebelumnya, desahan, penyebutan anak-anak, rasa bersalah yang disamarkan sebagai mimpi keluarga. Semuanya dirancang sempurna agar seseorang, khususnya aku, menawarkan solusi. Tetapi kali ini sesuatu di dalam diriku menolak. Aku tetap diam, memegang gelas air mineral dingin, mengamati bagaimana adegan itu berlangsung. Dimas melepas kacamatanya dan menggosok matanya. Ayu, bukannya aku tidak mau, hanya saja perjalanan seperti itu biayanya. Berapa? 150 juta rupiah untuk berlima? Kita tidak punya uang. 180, kurang lebih. Ayu duduk lagi, menyilangkan kakinya. Saya sudah mencari. Pada bulan Februari harganya turun sedikit. Paket all-inclusive, dengan penerbangan, hotel bintang 5 di kawasan hotel, tur. Ia berhenti sejenak yang sudah diperhitungkan. Tapi kamu benar, tidak mungkin. Keheningan menyelimuti meja. Taufan dan Intan menatap kami dengan harapan murni dari anak-anak yang belum mengerti apa artinya tidak ada uang. Dimas mengetuk-ngetukkan jari-jarinya di atas meja. Dan Ayu melirikku, menunggu. Aku merasakan beban harapannya seperti batu di dadaku. Aku ingat semua waktu lainnya. Biaya sekolah yang kupinjamkan, keadaan darurat yang akhirnya kubayar, kulkas yang rusak, dan aku membantu menggantinya. Aku selalu menjadi solusi untuk masalah mereka. Dan untuk sesaat, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, aku berpikir untuk mengatakan tidak. Tetapi kemudian Intan berbicara dengan suara kecil yang meluluhkan hatiku. Nenek Siti, apakah nenek pernah ke Bali? Aku berbalik ke arahnya. Mata coklat mudanya, mata kakeknya Bambang, menatapku dengan rasa ingin tahu yang tulus. Ya, sayangku. Bertahun-tahun yang lalu, ketika kakekmu masih hidup, dan apakah itu indah? Sangat indah. Lautan terlihat seperti tidak nyata karena birunya. Aku ingin melihatnya, katanya, dan kembali ke balok-balok bangunannya, tanpa tekanan, tanpa manipulasi. Hanya seorang anak yang bermimpi. Dan di sanalah aku, terjebak antara naluriku untuk melindungi diri sendiri dan kebutuhanku yang menyakitkan untuk dicintai oleh keluarga ini yang semakin terasa jauh. Ayu bangkit untuk menyajikan teh hangat, suaranya melayang dari dapur. Baiklah, mungkin tahun depan, atau tahun depannya lagi. Suatu hari anak-anak akan melihat pantai. Tidak apa-apa. Kata tidak apa-apa terdengar persis seperti apa adanya. Sebuah umpan. Dimas menghela napas dan kembali ke laptopnya. Anak-anak terus bermain, dan aku tetap di sana, memegang cangkir kosongku, merasakan bagaimana dinding jebakan itu menutup di sekitarku. Aku mungkin bisa membantu dengan sesuatu. Kata-kata itu keluar dari mulutku sebelum aku bisa menghentikannya. Ayu menjulurkan kepalanya dari dapur. Matanya bersinar. Maksud ibu, apa? Ibu mertua? Aku bilang. Aku menelan ludah. Bahwa aku bisa menyumbang sesuatu untuk perjalanan itu. Tidak semuanya. Tetapi, sesuatu. Dimas mengangkat pandangannya, terkejut. Ibu, jangan. Kami tidak akan membiarkan. Aduh, tapi itu akan menjadi mimpi. Ayu kembali ke meja, duduk dengan energi baru. Serius, ibu mertua. Karena, lihat, jika ibu membantu kami dengan tiket pesawat, yang sekitar 78 juta rupiah, kami bisa menutupi hotel dan, Ayu. Dimas mencoba menyela. Tidak sayang, biarkan saya selesai. Jika Nenek Siti menutupi penerbangan, kami akan mengumpulkan uang untuk hotel. Bersama-sama itu akan mungkin. Anak-anak bisa melihat lautan. Dan, ibu mertua, tentu saja ibu akan ikut. Ini akan menjadi perjalanan keluarga. Kapan terakhir kali kita semua pergi bersama? Tidak pernah. Jawabannya adalah tidak pernah. Karena mereka tidak pernah memasukkanku dalam rencana mereka kecuali mereka membutuhkan sesuatu. Tetapi Taufan dan Intan sekarang berdiri, melompat-lompat, berteriak, kita akan ke Bali, dengan kebahagiaan masa kecil yang meluap-luap. Dan Dimas menatapku dengan sesuatu yang kuartikan sebagai rasa terima kasih. Meskipun sekarang aku tahu itu hanyalah kelegaan bahwa orang lain telah menyelesaikan masalahnya. Baiklah, kataku, merasakan bagaimana rekening tabunganku menguap dalam pikiranku.
Aku akan membayar tiketnya. Ayu bertepuk tangan, bangkit, dan memelukku dengan antusiasme yang berbau parfum mahal dan kepalsuan. Aduh, ibu mertua, ibu adalah malaikat. Anak-anak akan sangat bahagia. Benar, sayang? Tanyanya pada Dimas. Anakku mengangguk, kembali ke laptopnya. Terima kasih, Bu. Serius. Malam itu aku mengemudi kembali ke apartemenku dengan tangan mencengkeram kemudi. Radio dimatikan. Aku hanya mendengarkan mesin mobil Mitsuru tahun 2015 dan dengungan kota. Ketika aku tiba, aku duduk di tepi tempat tidurku dan melihat foto berbingkai di meja samping tempat tidur. Bambang dan aku di Bali, tahun 1995, dengan laut di belakang dan senyum yang tulus. Apa yang kulakukan, Bambang? Tanyaku pada keheningan. Tetapi Bambang sudah tidak ada untuk menjawabku. Dan aku sendirian, membuat keputusan yang hatiku tahu salah, tetapi ketakutanku akan kesepian memaksaku untuk mengambilnya. Apa yang tidak kuketahui saat itu adalah bahwa perjalanan yang baru saja aku setujui untuk dibayar akan menjadi perjalanan yang akhirnya mengajariku untuk mengatakan tidak, tetapi untuk sampai di sana, aku harus mencapai titik terendah terlebih dahulu. Pernahkah kamu mengatakan ya ketika seluruh dirimu berteriak tidak? Apa yang terjadi selanjutnya adalah bagian tersulit, ketika kemurahan hati berubah menjadi pelecehan terselubung. Tetaplah di sini, karena kisah ini akan mengambil giliran yang tidak akan kamu duga. Neraka tidak selalu datang dengan api dan teriakan. Kadang-kadang ia datang dengan menyamar sebagai terima kasih. Ibu mertua, apa yang akan kami lakukan tanpa ibu? Selama 3 bulan setelah makan malam itu, aku belajar bahwa kamu bisa merasa benar-benar sendirian meskipun dikelilingi oleh keluarga. 2 hari setelah janjiku, Ayu meneleponku. Saat itu pukul 8 pagi, aku baru saja selesai minum teh hangatku ketika telepon bergetar di meja dapur. Ibu mertua, selamat pagi. Begini, saya sudah melihat-lihat tentang tiket. Saya menemukan beberapa di Bolares seharga Rp15.600.000 per orang. Ada 5 orang. Total Rp78 juta persis. Saya perlu ibu melakukan pembelian hari ini karena promosinya akan berakhir. Tidak ada bagaimana kabar ibu? Tidak ada. Apakah ibu yakin bisa? Hanya instruksi. Ayu, hari ini aku tidak bisa. Aku ada janji dengan dokter jam 10. Aduh, ibu mertua. Tapi kalau kita tidak membelinya sekarang, harga ini akan hilang. Kirimkan saja detail kartu ibu lewat WhatsApp dan saya akan membelinya. Nanti kita koordinasikan agar ibu bisa mentransfer kepada saya. Sesuatu di perutku bergejolak. Memberikan detail kartuku kepada Ayu terasa seperti menyerahkan kunci rumahku kepada orang asing. Tetapi ia terus berbicara. Atau jika ibu lebih suka, saya akan mengirimkan tautannya dan ibu yang membelinya. Tapi harus hari ini ya? Saya sangat mengandalkan ibu, ibu mertua. Ia menutup telepon sebelum aku sempat menjawab. Aku membatalkan janji medisku. Aku masuk ke situs web. Aku membeli 5 tiket dengan kartu bankku. Melihat bagaimana Rp78 juta itu menghilang dari rekeningku dengan sekali klik. Uang yang telah kutabung dengan memotong biaya, berbelanja di pasar daripada supermarket, menggunakan mantel wall yang sama selama 6 tahun. Aku mengirim tangkapan layar konfirmasi kepada Ayu. Jawabannya tiba 3 jam kemudian. Oke, terima kasih. 2 kata. Tanpa tanda seru, tanpa emotikon. Seolah-olah aku baru saja membayarinya kopi, bukan liburan lengkap. Hari-hari berikutnya adalah parade permintaan yang disamarkan sebagai bantuan. Ayu menambahkanku ke grup WhatsApp bernama Liburan Bali tempat hanya ada dia, Dimas, dan aku, tetapi aku segera menyadari bahwa aku hanya di sana untuk menerima perintah, bukan untuk memberikan pendapat. Ibu mertua, pesan hotel all-inclusive di booking. Saya kirimkan tautannya. Itu Rp19 juta per malam. 5 malam. Total Rp95 juta. Jantungku berdebar. Aku sudah membayar 78 juta. Sekarang mereka ingin aku membayar 95 juta lagi. Aku mengetik di obrolan. Aku pikir kalian akan menutupi biaya hotel. Ayu menjawab, aduh, ibu mertua, ternyata lebih mahal dari yang kami hitung. Tapi begini, jika ibu menutupi hotel,
Kami akan membayar semua tur dan makanan tambahan, oke? Dimas tidak menulis apa-apa. Keheningannya adalah caranya mengatakan bahwa ia setuju dengan Ayu. Aku menelepon Dewi malam itu. Ia datang ke apartemenku dengan sebotol jus buah, dan duduk di depanku di sofa ruang tamu berwarna kuning mustard. "Siti, teman, buka matamu," katanya, tangan keriputnya memegang gelas. "Kamu diperas. Kamu sudah membayar penerbangan. Sekarang mereka ingin kamu membayar hotel. Apa selanjutnya? Udara yang akan mereka hirup. Dewi, mereka adalah cucu-cucuku. Aku ingin mereka melihat lautan. Cucumu, ya. Tapi Ayu, Dimas? Mereka sudah dewasa dan punya pekerjaan. Kenapa mereka harus pergi ke pantai dengan uangmu?" Aku tidak punya jawaban. Karena kebenarannya terlalu menyakitkan untuk diucapkan dengan lantang. Aku membayar karena aku takut jika aku tidak melakukannya, mereka akan menjauhkanku lebih dari yang sudah ada. Aku membayar hotel. 95 juta rupiah lagi yang keluar dari rekening investasiku. Rekening yang telah tumbuh dengan begitu banyak usaha selama bertahun-tahun. Aku telah menginvestasikan 173 juta rupiah. Tersisa 78 juta. Tetapi uang hanyalah sebagian dari masalah. Yang terburuk adalah penghinaan. Ayu mengambil kendali penuh atas segalanya. Ia memilih hotel tanpa bertanya apa yang kusukai. Ia memilih kamar. Sebuah junior suite dengan pemandangan laut untuk mereka dan anak-anak. Dan kamar standar di lantai 3 untukku. Karena ibu akan bersama kami sepanjang hari, ibu mertua. Kamar hanya untuk tidur. Ketika aku mencoba menyarankan tur snorkeling yang kulihat, Ayu menjawab di grup, "Aduh, ibu mertua, tur itu terlalu berat. Di usia ibu, saya tidak yakin ibu bisa menahan begitu banyak sinar matahari dan berenang. Lebih baik ibu istirahat di hotel sementara kami pergi." Di usia saya. Aku berusia 70 tahun, bukan 90. Aku berjalan 4 kilometer 3 kali seminggu. Aku menaiki tangga gedungku tanpa terengah-engah. Tetapi bagi Ayu aku adalah seorang wanita tua yang tidak berguna yang perlu dijaga. Suatu sore di bulan November aku pergi ke rumah mereka untuk meninggalkan beberapa sweater baru yang telah kurajut untuk si kembar. Ayu membuka pintu dengan telepon di telinganya. "Ya, teman, aku tahu. Bayangkan, kami harus membawa ibu mertuaku. Ya, itu memang sebuah komitmen. Tapi mau bagaimana lagi? Beliau yang membayar dan kami harus mengajaknya. Baiklah, aku tutup dulu. Beliau baru saja datang." Ia menutup telepon dan tersenyum padaku seolah-olah ia tidak baru saja mengatakan bahwa aku adalah beban. Sebuah komitmen. Seolah-olah membawaku sama dengan membawa koper berat yang tidak kamu inginkan tetapi harus kamu bawa. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya menyerahkan sweater dan pergi. Di lift, air mata jatuh tanpa suara. Seorang wanita tua yang masuk di lantai 2 menatapku dengan cemas. "Apakah Anda baik-baik saja, Nyonya?" "Ya, aku berbohong. Hanya kedinginan." Desember tiba dan grup WhatsApp menjadi tak tertahankan. Ayu mengirim foto-foto baju renang yang ia beli. Dimas berbagi meme tentang liburan. Si kembar mengirim pesan suara yang gembira. Dan aku hanya membaca, tanpa berpartisipasi, merasa seperti hantu di keluargaku sendiri. Suatu hari aku memberanikan diri untuk menulis. Jam berapa penerbangannya, agar siap tepat waktu. Ayu menjawab 2 jam kemudian. Pukul 7.40 pagi. Kita harus berada di bandara pukul 5.30. Jangan terlambat, ibu mertua. Cara ia menuliskannya. Seolah-olah akulah yang tidak bertanggung jawab. Seolah-olah akulah yang selalu menyebabkan masalah. Dewi memperhatikan perubahanku. Aku yang selalu bersemangat, kini berjalan dengan bahu terkulai. Suatu sore di bulan Januari, saat kami minum teh hangat di warung dekat rumahku, ia memegang tanganku. "Siti, kamu masih punya waktu untuk membatalkan. Bilang saja kamu tidak pergi. Biarkan mereka membayar perjalanan mereka sendiri." "Aku sudah membayar semuanya, Dewi. Aku tidak bisa menarik diri." "Kamu bisa. Itu uangmu. Itu keputusanmu." Tetapi aku tidak mendengarkannya. Karena sebagian dari diriku masih percaya bahwa begitu kami berada di Bali, semuanya akan berbeda, bahwa Ayu akan santai, bahwa Dimas akan melihatku,
benar-benar melihatku. Bahwa anak-anak dan aku akan membangun istana pasir. Dan semuanya akan sepadan. Betapa salahnya aku. Malam sebelum perjalanan, aku mengemas koperku. Aku memasukkan baju renang hitamku yang kupakai di Semarang 2 tahun lalu. Topi palemku. Tabir surya. Buku cerita 1001 malam yang tidak pernah selesai kubaca. Dan foto kecil Bambang. Karena aku perlu membawanya bersamaku dengan cara tertentu. Aku duduk di tepi tempat tidurku, menatap koper tertutup, dan merasakan kekosongan di dada yang tidak bisa kujelaskan. Seolah-olah aku tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Seolah-olah tubuhku memperingatkanku untuk mundur, tetapi aku tidak mendengarkan suara itu. Pukul 4 pagi alarmku berbunyi. Aku mandi, berpakaian dengan celana linen beige dan blus lengan panjang berwarna koral. Aku mengikat rambutku dalam sanggul rendah. Aku melihat diriku di cermin. Hanya 7 hari, kataku pada diri sendiri. Kamu bisa melewati 7 hari. Aku memanggil taksi online. Pengemudi, seorang pria berusia 50-an dengan kumis tebal, membantuku dengan koper. Pergi liburan, Bu? Ya, dengan keluargaku. Senang sekali. Nikmati. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Karena jauh di lubuk hatiku aku tahu aku tidak akan menikmati apapun. Aku akan bertahan. Aku akan tersenyum ketika sakit. Aku akan menelan penghinaan yang disamarkan sebagai lelucon. Aku akan menjadi tidak terlihat sambil membayar semuanya. Tetapi yang tidak kuketahui, yang tidak pernah bisa kubayangkan, adalah bahwa perjalanan itu tidak akan menghancurkanku. Itu akan membangunkanku. Pernahkah kamu membayar untuk cinta? Pernahkah kamu membeli tempatmu di keluargamu sendiri? Apa yang akan terjadi adalah saat semuanya meledak. Dan percayalah, kamu tidak akan mau melewatkan apa yang kulakukan setelah itu. Aku tiba di bandara pada pukul 5:15 pagi. Langit masih gelap, hanya sedikit ternoda abu-abu di cakrawala. Udara dingin bulan Februari menerpa wajahku saat aku menyeret koperku melintasi tempat parkir. Tanganku gemetar, bukan karena dingin, tetapi karena kegugupan yang biasa. Terlambat, melupakan sesuatu, menjadi penghalang. Aku memasuki Terminal 2 dan mencari keluargaku. Tidak ada, hanya wisatawan yang mengantuk menyeret koper, karyawan maskapai dengan seragam rapi, bau kopi yang baru diseduh bercampur dengan aroma bahan kimia dari lantai yang baru disapu. Aku mengeluarkan ponselku. Pukul 5:18 pagi. Aku mengirim pesan ke grup. Aku sudah di sini. Di mana kalian? 2 centang biru segera muncul. Terlihat, tetapi tidak ada yang menjawab. Aku menunggu 15 menit sambil berdiri, dengan koper di sampingku, merasa konyol. Orang-orang berlalu lalang di sekitarku dengan tujuan, dengan destinasi yang jelas, dengan keluarga yang menunggu mereka. Aku sendirian, menunggu keluarga yang telah kubayar sepenuhnya, tetapi yang bahkan tidak repot-repot menjawabku. Pukul 5:47 pagi aku melihat mereka tiba. Ayu berjalan di depan, mengenakan sepatu bot kulit koklat berhak, jeans ketat, blus linen putih, dan kacamata hitam bermerek di atas kepalanya meskipun kami berada di dalam ruangan. Ia menyeret koper merah muda besar yang pasti beratnya melebihi 25 kilogram yang diizinkan. Wajahnya tegang, dengan ekspresi kesal yang sudah aku kenal dengan baik. Di belakangnya datang Dimas. Dengan si kembar masing-masing menarik koper kecil mereka sendiri dengan roda. Taufan mengenakan topi Avengers. Intan membawa boneka unicorn yang hampir sebesar dirinya. Anakku membawa ransel di bahunya dan tampak seperti belum tidur nyenyak. Selamat pagi, kataku, mendekat dengan senyum yang menyakitkan untuk dipertahankan. Halo, Bu. Dimas memberiku ciuman cepat di pipi, salah satu yang otomatis, tanpa perasaan. Ayu berjalan lurus, langsung menuju layar penerbangan. Coba. Saya perlu melihat di konter mana kita check-in. Awar, apkan damajan, kemudure, itu konter 12, kataku, karena aku sudah memeriksanya 3 kali di aplikasi. Ayu menatapku dengan mata madu yang pernah kuanggap indah, tetapi yang sekarang hanya kulihat perhitungan. Bagaimana Ibu tahu? Saya melihatnya di aplikasi. Penerbangan berangkat dari pintu. Sudahlah, Ibu mertua, nanti saja kita lihat itu. Sekarang saya harus mencari tempat check-in.
Aku menahan jawabanku. Nenek Siti, yang tidak tahu apa-apa, yang mengganggu dengan informasi. Kami berjalan menuju area check-in. Ayu berjalan di depan, memerintah. Taufan, jangan memisahkan diri. Intan, simpan boneka itu. Dimas, kamu bawa paspornya? Anakku memeriksa ranselnya dengan gerakan canggung dari seseorang yang mengantuk dan stres. Kami sampai di konter. Antrean panjang tetapi bergerak cepat. Aku berdiri agak di belakang, memberi mereka ruang, melihat bagaimana Ayu mengatur dokumen, bagaimana Dimas mengangkat Intan agar ia bisa melihat layar, bagaimana si kembar tertawa karena sesuatu. Sebuah keluarga. Aku melihat mereka dari luar, seolah-olah aku sedang melihat foto di mana aku tidak termasuk. Ketika giliran kami tiba, Ayu menyerahkan kelima paspor. Karyawan itu, pemuda dengan rambut klimis itu, mulai memeriksa. Apakah Anda akan mendaftar bagasi? Ya, 3 koper, jawab Ayu. Saat mereka menimbang koper, aku mengeluarkan ponselku untuk memeriksa sesuatu tentang hotel. Aku tidak tahu apa yang kulihat persis. Beberapa detail tentang waktu check-in, dan tanpa berpikir, dengan suara normal, aku bertanya, Ayu, apakah transit di Surabaya berada di terminal yang sama atau kita harus pindah? Itu adalah pertanyaan sederhana, wajar, jenis hal yang ditanyakan siapapun sebelum perjalanan dengan persinggahan. Tetapi Ayu berbalik seolah-olah aku telah meneriakkan penghinaan padanya. Apa? Saya hanya bertanya apakah. Aduh, ibu mertua, serius. Lagi-lagi dengan pertanyaan. Suaranya naik. Beberapa orang di antrean sebelah menoleh untuk melihat. Ayu, itu hanya pertanyaan. Tidak, itu bukan hanya pertanyaan. Ia menjatuhkan tas tangan mewahnya di atas konter dengan bunyi keras. Sejak tiba, ibu tidak berhenti. Di mana konter? Jam berapa kita naik pesawat? Di mana kita meninggalkan koper? Apakah transit di terminal yang sama? Sepertinya ibu tidak pernah bepergian seumur hidup ibu. Jantungku mulai berdetak kencang di telingaku. Aku merasakan darah mengalir ke wajahku. Ayu, tenanglah. Saya tidak akan tenang. Ia sekarang berteriak, dan bukan hanya antrean kami yang melihat, tetapi orang-orang dari konter lain. Saya muak. Sepanjang jalan ke sini saya berpikir bahwa kita harus menahan pertanyaan ibu. Ketidakamanan ibu. Ibu. Iya. Mencari kata-kata seperti orang mencari pisau untuk menusuknya. Sudahlah, Siti. Kamu merepotkan. Kamu tidak becus bepergian. Kamu seharusnya tidak ada di sini. Keheningan yang mengikuti begitu pekat sehingga aku bisa merasakannya di kulitku. Merepotkan. Kamu seharusnya tidak ada di sini. Kata-kata itu memantul di dinding bandara, di kepalaku, di hatiku. Aku melihat sekeliling. Seorang wanita tua dengan topi jerami menatapku dengan iba. Mulutnya sedikit terbuka. Seorang pebisnis dengan tas kerja telah menghentikan jalannya untuk melihat. Karyawan konter bertukar pandangan canggung. Seorang pemuda dengan headphone melepasnya untuk mendengar drama itu dengan lebih baik. Dan aku, Siti, yang telah membayar setiap rupiah untuk perjalanan itu, dipermalukan secara publik seolah-olah aku adalah anak bodoh yang tidak tahu bagaimana bersikap. Aku mencari mata anakku. Aku perlu ia mengatakan sesuatu. Apa saja. Membelaku, memberitahu istrinya bahwa ia keterlaluan, mengingat bahwa aku adalah ibunya, bukan orang asing yang mengganggu. Dimas rahangnya tegang, matanya terpaku ke lantai, tangannya di saku celana beige-nya, dan ia tidak mengatakan apa-apa. Sama sekali tidak ada. Dimas. Suaraku keluar dengan nada putus asa, hampir seperti bisikan. Ia mengangkat pandangannya selama setengah detik, tetapi tidak bisa menahan tatapanku. Ia kembali menatap lantai, seolah-olah ubin abu-abu itu memiliki rahasia menarik yang tertulis di atasnya. Si kembar ketakutan. Taufan menggigit bibirnya. Intan memeluk unicornnya erat-erat di dada. Matanya berkaca-kaca. Mereka merasakan ketegangan tetapi tidak mengerti apa yang terjadi. Mereka hanya tahu bahwa nenek mereka dalam masalah dan ibu mereka marah. Ayu melanjutkan. Sekarang dengan suara yang lebih terkontrol tetapi sama beracunnya. Ibu mertua, ibu menanyakan segalanya. Di mana tempat transitnya? Jam berapa kita naik pesawat?
Di mana kita meninggalkan koper yang sudah dicekin. Sepertinya ibu belum pernah keluar rumah. Itu melelahkan. Karyawan konter menatap kami, tidak tahu harus berbuat apa. Paspor masih di tangannya. Aku merasakan sesuatu hancur di dalam diriku. Itu tidak dramatis. Itu tidak bersuara. Tetapi aku merasakannya sejelas seolah-olah tulang telah patah. Itu adalah kesabaranku, toleransiku, kebutuhanku yang menyakitkan untuk diterima oleh keluarga ini yang memperlakukanku seperti sampah. Dan dalam kehancuran itu, di ruang di mana sesuatu mati, sesuatu yang baru lahir, kejelasan. Aku menatap Ayu. Aku benar-benar menatapnya. Aku melihat mulutnya yang dicat sempurna berwarna merah muda pucat, kuku-kukunya yang rapi, pakaiannya yang mahal, sikap superioritasnya. Dan aku mengerti sesuatu yang seharusnya aku pahami berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun yang lalu. Ia tidak akan pernah menghormatiku. Tidak peduli berapa banyak yang kubayar. Tidak peduli berapa banyak aku merendahkan diri. Baginya aku hanyalah dompet berjalan, berguna ketika uang dibutuhkan, tidak terlihat ketika tidak. Aku menatap Dimas, anakku, bayi yang kususui, anak yang kuobati lecetnya. Remaja yang menangis di pelukanku ketika ayahnya meninggal dunia. Pria itu tidak bisa menatap mataku karena ia tahu. Ia tahu bahwa apa yang terjadi salah, tetapi lebih nyaman untuk melihat ke arah lain. Dan pada saat itu, dengan keramaian bandara di sekitarku, dengan mata orang asing tertuju padaku, dengan keluargaku memperlakukanku seperti penghalang yang telah mereka bayar, aku mengambil keputusan paling sulit dan paling membebaskan dalam hidupku. Aku ke toilet sebentar, kataku, dengan ketenangan yang tidak aku ketahui kumiliki. Ayu mendengus. Cepat, kita harus segera check-in. Aku meraih tasku, berbalik, dan berjalan menuju toilet. Kakiku gemetar, tetapi langkahku tegas. Aku melewati wanita bertopi, yang menatapku dengan iba. Aku melewati pebisnis, yang menggelengkan kepala. Aku melewati pemuda berheadphone, yang mengamatiku dengan rasa ingin tahu. Aku masuk ke toilet wanita. Itu bersih, dengan dinding putih dan cermin besar. Baunya seperti disinfektan. Aku masuk ke bilik terakhir, mengunci pintu, dan duduk di atas tutup toilet. Tanganku berkeringat, jantungku berdebar kencang di dada seperti kuda yang lari tak terkendali. Aku menarik napas dalam-dalam sekali, 2 kali, 3 kali. Aku mengeluarkan ponselku dari tas dengan jari-jari gemetar. Dan kemudian aku melakukan sesuatu yang tidak pernah kubayangkan akan kulakukan. Apa yang terjadi di toilet itu mengubah segalanya. Wanita yang masuk bukanlah wanita yang keluar. Jika kamu pernah ingin membalas dendam pada orang yang merendahkanmu, jika kamu pernah bermimpi untuk mencari keadilan untuk dirimu sendiri, apa yang akan terjadi sekarang akan membuatmu terengah-engah. Duduk di bilik toilet itu, dengan suara bandara yang teredam meresap melalui pintu, aku memegang ponselku dengan tangan yang tidak bisa kukendalikan. Mereka gemetar begitu banyak sehingga aku harus menyandarkan siku di lutut untuk menahannya. Layar menyala. Di sana ada wallpaperku. Foto si kembar pada hari ulang tahun mereka yang ke-7, tersenyum dengan krim kue di pipi, Taufan dan Intan. Cucu-cucuku. Aku mencintai mereka dengan intensitas yang menyakitkan, tetapi mencintai tidak berarti membiarkan dirimu dihancurkan. Aku membuka aplikasi penerbangan. Penggunaku sudah tersimpan. Aku masuk ke perjalanan saya. Di sana muncul 5 tiket. Siti, Dimas, Ayu, Taufan, Intan. Penerbangan menuju Surabaya. Transit ke Bali. Semuanya atas namaku sebagai pemegang pembelian. Semuanya dibayar dengan uangku. Jari-jariku melayang di atas layar. Apakah aku benar-benar akan melakukan ini? Apakah aku benar-benar akan membatalkan perjalanan yang telah kubayar 78 juta rupiah? Apakah aku benar-benar akan mengecewakan cucu-cucuku? Kemudian aku ingat suara Ayu. Merepotkan. Kamu tidak becus bepergian. Kamu seharusnya tidak ada di sini. Aku ingat keheningan Dimas yang pengecut. Aku ingat 3 bulan penghinaan yang disamarkan sebagai pengaturan. Aku ingat setiap rupiah yang telah kuberikan tanpa mereka syukuri. Dan aku ingat sesuatu yang dikatakan Bambang kepadaku seminggu sebelum ia meninggal dunia, ketika aku menangis karena Dimas telah melupakan ulang tahunku. Siti,
Sayang, mengajari orang cara memperlakukanmu bukanlah menjadi jahat. Itu adalah mencintai dirimu sendiri. Jari-jariku berhenti gemetar. Aku menyentuh tombol kelola pemesanan. Pilihan batalkan penerbangan muncul. Pesan peringatan muncul di layar. Saat membatalkan, pengembalian dana akan diproses sebagai kredit di akun Anda sesuai kebijakan maskapai. Aku membaca ketentuannya. Tarif tidak dapat dikembalikan, tetapi aku bisa mendapatkan nilainya sebagai kredit dikurangi penalti 5 juta rupiah. 73 juta rupiah kredit yang akan tetap atas namaku. Jantungku berdetak begitu kencang sehingga aku merasakannya di tenggorokan. Aku memilih 4 tiket. Dimas, Ayu, Taufan, Intan. Aku membiarkan tiketku aktif. Apakah Anda yakin ingin membatalkan penerbangan ini? Aku tidak yakin. Aku tidak yakin tentang apapun. Aku hanya tahu bahwa jika aku naik pesawat itu, jika aku menghabiskan 7 hari menelan penghinaan, jika aku terus membiarkan mereka memperlakukanku seperti penghalang setelah membayar semuanya, maka aku akan mengkhianati diriku sendiri dengan cara yang tidak akan pernah bisa kumaafkan. Aku menyentuh konfirmasi pembatalan. Layar memuat selama 3 detik yang terasa seperti 3 tahun. Kemudian muncul. Pembatalan berhasil. Anda akan menerima email konfirmasi. Aku telah melakukannya. Aku benar-benar telah melakukannya. Tetapi aku tidak bisa berhenti di situ. Jika aku akan melakukan ini, aku harus melakukannya dengan benar. Aku harus melakukannya sampai akhir. Aku menelepon Dewi. Ia menjawab pada dering kedua. Suaranya serak karena tidur. Siti? Ada apa? Ini jam 6 pagi, Dewi. Suaraku tercekat. Aku di bandara. Aku perlu kamu datang. Tolong. Kamu baik-baik saja. Apa yang terjadi? Aku menceritakan segalanya. Kata-kata keluar terburu-buru, bercampur dengan air mata yang akhirnya kuizinkan jatuh. Bentakan Ayu. Keheningan Dimas. Tiket yang dibatalkan. Semuanya. Ada keheningan di sisi lain. Kemudian, suara Dewi, sekuat batu. Aku akan segera ke sana. Beri aku 40 menit, Siti. Aku bangga padamu. Kami menutup telepon. Aku menarik napas dalam-dalam. Belum selesai. Aku masuk ke aplikasi booking. Aku mencari reservasi hotel. Hotel Paradisus Bali. 5 malam, 3 kamar. 95 juta rupiah. Kebijakan pembatalan. Pengembalian dana penuh jika dibatalkan 48 jam sebelumnya. Aku melihat tanggal masuk. Itu dalam 3 hari. Aku berada dalam periode pembatalan. Aku menyentuh batalkan reservasi. Alasan pembatalan. Aku memilih perubahan rencana. Reservasi Anda telah dibatalkan. Pengembalian dana akan diproses dalam 5 hingga 7 hari kerja ke kartu kredit Anda. 95 juta rupiah yang akan kembali kepadaku. Sekarang datanglah bagian yang membuatku takut dan bersemangat pada saat yang sama. Aku mencari penerbangan. Tetapi bukan ke Bali, ke Yogyakarta. Keberangkatan. Hari ini, kembali. Dalam 7 hari, aku menemukan satu di Aeromexico. Berangkat pukul 11.40 pagi. 2 tiket. 1 untukku, 1 untuk Dewi. Tempat duduk bersebelahan. Total harga. 24.800.000 rupiah. Aku membelinya tanpa berpikir 2 kali. Kemudian aku mencari hotel di Yogyakarta. Sesuatu yang indah, sesuatu yang pantas kudapatkan. Aku menemukan hotel butik di depan pantai di kawasan romantis. Hotel cahaya mentari. Kamar dengan pemandangan laut. Sarapan termasuk. 7 malam. 42 juta rupiah untuk 2 orang. Aku memesannya. Akhirnya, aku mencari tur snorkeling di Kepulauan Seribu. Yang selalu ingin kulakukan. Tetapi Bambang tidak bisa karena penyakitnya. 3.200.000 rupiah per orang. Aku membelinya. Aku menghitung secara mental. Aku telah membayar 78 juta untuk penerbangan. Aku akan mendapatkan kembali 73 juta sebagai kredit. Aku telah membayar 95 juta untuk hotel, yang akan dikembalikan kepadaku. Sekarang aku menghabiskan 70 juta rupiah untuk perjalananku sendiri. Pada akhirnya, aku akan mendapatkan kembali uang daripada kehilangannya. Dan yang paling penting, aku akan mendapatkan kembali martabatku.
Aku tetap duduk di toilet itu selama 20 menit lagi, menunggu getaran berlalu, napasku normal kembali, tekadku mengeras seperti beton. Seorang wanita masuk ke toilet dan masuk ke bilik di sebelahku. Aku mendengar bunyi tasnya saat digantung, suara tisu toilet, kehidupan normal seseorang yang tidak akan meledakkan keluarganya sendiri. Ketika ia keluar dan mencuci tangan, aku melihat diriku di cermin melalui celah pintu. Mataku merah, tetapi kering. Rahangku tegang. Aku tampak seperti orang lain. Mungkin memang begitu. Aku keluar dari bilik. Aku mencuci tanganku dengan air dingin. Aku membasahi tengkukku. Aku melihat diriku di cermin besar di atas wastafel. Di sana ada Siti. 70 tahun. Rambut abu-abu diikat sanggul. Kerutan di sekitar mata yang menceritakan kisah senyum dan air mata. Blus koral yang telah kupilih pagi itu, berpikir untuk terlihat cantik untuk foto keluarga. Tetapi wanita di cermin itu bukan lagi yang masuk ke bandara. Wanita itu telah membuat keputusan. Ia telah mengatakan cukup. Ia telah memilih untuk mencintai dirinya sendiri di atas dicintai oleh orang-orang yang tidak tahu bagaimana mencintainya. Kamu bisa, kataku pelan pada bayanganku. Kamu sudah mengambil langkah tersulit. Sekarang kamu hanya perlu berjalan. Aku meraih tasku, menarik napas dalam-dalam, dan keluar dari toilet. Bandara tetap kacau. Keluarga berlarian, koper bergulir, pengumuman penerbangan. Tetapi aku melihatnya berbeda. Aku melihatnya dengan mata seseorang yang baru saja mendapatkan kembali kekuatannya. Aku berjalan kembali menuju area check-in. Dari jauh aku melihat keluargaku. Ayu berbicara dengan karyawan, memberi isyarat dengan tangan. Dimas menggendong Intan. Taufan bermain dengan Nintendo Switch-nya. Saat aku mendekat, Ayu melihatku. Ia memutar matanya, gerakan yang membuatku muak. Akhirnya, ibu mertua, kami hampir mengirim orang untuk mencari ibu. Coba, saya perlu paspor ibu untuk check-in. Aku berdiri 2 meter jauhnya. Aku memegang tas di dadaku. Aku tidak akan check-in, kataku dengan suara tegas. Ayu berkedip, bingung. Maksud ibu tidak. Tentu saja ibu harus check-in koper ibu. Kamu tidak mengerti, Ayu. Aku tidak akan check-in karena aku tidak akan bepergian. Karena tidak ada seorang pun yang akan bepergian. Wajah Dimas berubah. Kebingungan berubah menjadi kecemasan. Ibu? Apa yang ibu bicarakan? Karyawan konter menatap kami dengan rasa tidak nyaman. Jelas berharap berada di tempat lain. Aku berbicara tentang aku membatalkan tiketnya. Kataku, setiap kata keluar dengan jelas dan tepat. Keempat tiket. Milikmu, milik Ayu, milik Taufan, dan milik Intan. Keheningan mutlak. Ayu adalah yang pertama bereaksi. Wajahnya berubah dari kebingungan menjadi ketidakpercayaan dan kemudian menjadi kemarahan. Apa yang ibu lakukan? Bom baru saja meledak. Dan apa yang terjadi selanjutnya adalah keadilan yang kita semua tunggu-tunggu. Jangan pergi, ini baru permulaan. Wajah Ayu berubah menjadi sesuatu yang belum pernah kulihat. Pipi yang make-upnya sempurna memerah, urat-urat di lehernya menonjol, dan matanya mata madu yang selalu menghitung sekarang membara dengan kemarahan murni yang tidak bisa ia kendalikan. Apa yang ibu lakukan? Nenek gila, teriaknya, dan suaranya memantul di seluruh area check-in. Orang-orang di antrean sebelah berhenti melakukan apa yang mereka lakukan. Sekelompok siswa dengan ransel berbalik untuk melihat kami. Seluruh keluarga membeku. Karyawan konter mundur selangkah. Secara naluriah menjauh dari konflik. Aku membatalkan tiketnya. Ulangku, suaraku yang tenang kontras dengan histerisnya. Kelima tiket itu atas namaku. Aku yang membelinya. Aku memutuskan untuk membatalkannya. Dimas menurunkan Intan ke lantai dan melangkah ke arahku. Wajahnya pucat. Bu, apa yang ibu katakan? Itu pasti salah. Ibu tidak mungkin. Itu bukan kesalahan. Nak, aku melakukannya 15 menit yang lalu. Dari toilet, Ayu memegangi kepalanya, menarik rambutnya. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi. Ia berbalik ke arah karyawan. Pak, tolong, periksa. Pasti ada kesalahan sistem. Tiket kami harusnya masih aktif. Karyawan itu, yang jelas-jelas tidak nyaman, mengetik di komputernya.
Jari-jarinya bergerak cepat di atas keyboard. Ia mengerutkan kening. Ia mengetik lagi. Kemudian ia mengangkat pandangannya dengan ekspresi meminta maaf. Saya minta maaf, Bu. Tiket atas nama Dimas, Ayu, Taufan, dan Intan tampak dibatalkan 18 menit yang lalu. Hanya tiket Siti yang masih aktif. Ayu terhuyung seolah-olah ia telah ditampar. Dimas berdiri diam, matanya terpaku padaku, seolah-olah ia sedang melihat orang asing. Tapi Ayu mencari kata-kata. Otaknya jelas berjuang untuk memproses apa yang sedang terjadi. Ibu tidak bisa melakukan itu. Kami akan naik pesawat itu. Anak-anak, ia menunjuk Taufan dan Intan, yang menatap kami dengan ketakutan, tidak mengerti apa-apa. Aku bisa melakukannya, kataku, dan setiap kata keluar dengan ketenangan yang tidak aku kenali. Karena aku yang membeli tiketnya. Itu atas namaku. Itu adalah milikku sampai digunakan. Dan aku memutuskan untuk tidak menggunakannya. Ini ilegal. Ayu mencari tasnya, mengeluarkan ponselnya. Saya akan menelepon polisi. Ibu tidak bisa menyandera tiket kami. Itu tidak ilegal. Karyawan itu menyela. Jelas ingin mengakhiri ini. Jika ia adalah pemegang pembelian, ia berhak untuk membatalkan. Itu adalah kebijakan maskapai. Ayu menatapnya tajam sebelum berbalik kepadaku. Kenapa? Kenapa ibu melakukan ini? Dan di sana ia. Pertanyaan yang telah kutunggu. Kesempatan untuk mengatakan semua yang telah kudiamkan selama berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Kenapa? Aku mengulanginya, dan sesuatu dalam suaraku membuat Ayu mundur selangkah. Apakah kamu benar-benar bertanya padaku kenapa, Ayu? Ya. Kami akan pergi berlibur. Anak-anak sangat gembira. Liburan yang kubayar. Suaraku sedikit meninggi. 78 juta rupiah untuk tiket yang keluar dari rekeningku. 95 juta rupiah untuk hotel yang juga keluar dari kartuku. Tur, makanan, semuanya. Aku membayar semuanya. Arutu Nankan Siari, dan Kulundari. Dimas membuka mulut untuk berbicara, tetapi aku memotongnya. Dan 20 menit yang lalu, Ayu, kamu membentakku di depan semua orang ini bahwa aku merepotkan. Bahwa aku tidak becus bepergian. Bahwa aku seharusnya tidak ada di sini. Suaraku sedikit tercekat, tetapi aku melanjutkan. Kamu merendahkanku di depan umum. Dan kamu. Aku berbalik ke arah Dimas. Kamu tidak mengatakan apa-apa. Kamu hanya berdiri di sana, menatap lantai, seolah-olah aku adalah masalahnya, dan bukan istrimu yang membentak ibumu. Mata Dimas berkaca-kaca. Bu, saya. Tidak. Aku mengangkat tangan. Aku tidak ingin alasan lagi. Aku tidak ingin penjelasan lagi. Selama 3 bulan aku mengatur perjalanan ini, membayar setiap rupiah sementara kalian memutuskan segalanya tanpa berkonsultasi denganku. Kalian menempatkanku di kamar yang paling murah. Kalian mengeluarkanku dari keputusan. Kalian memperlakukanku seolah-olah aku adalah beban yang harus ditoleransi. Dan pagi ini, setelah membayar semuanya, istrimu membentakku seolah-olah aku sampah. Air mata akhirnya jatuh. Tetapi bukan karena kelemahan, karena pembebasan. Jadi, aku memutuskan bahwa jika aku merepotkan, jika aku tidak becus bepergian, jika aku seharusnya tidak ada di sini, maka kalian juga tidak akan pergi. Ayu menjerit frustrasi. Tapi anak-anak, ibu tidak memikirkan anak-anak? Mereka sangat menantikan perjalanan ini. Apa yang akan saya katakan kepada mereka? Aku menatap Taufan dan Intan. Wajah mereka yang bingung menghancurkan hatiku. Taufan menggigit bibirnya, berusaha untuk tidak menangis. Intan memeluk unicornnya erat-erat. Aku berjongkok hingga setinggi mereka. Ayu mencoba menghalangi, tetapi Dimas menahannya dengan lengannya. Sayang-sayangku. Kataku lembut. Aku tahu ini membingungkan dan kalian sedih. Dan aku sangat menyesal. Sungguh. Tetapi kadang-kadang orang dewasa melakukan hal-hal yang tidak benar, dan seseorang harus menghentikannya. Ibumu tidak menghormatiku hari ini, dan aku tidak bisa membiarkan itu. Bahkan untuk kalian, yang kucintai dengan sepenuh hatiku. Intan bertanya dengan suara kecil. Kita tidak akan pergi ke pantai lagi, Nenek. Tidak dalam perjalanan ini.
Sayangku. Tetapi suatu hari, ketika kamu lebih besar, kamu akan mengerti mengapa nenek harus melakukan ini. Zatan Jundi FBS. X billion of visa ke FBS. Aku berdiri tegak. Aku mengeluarkan amplop coklat dari tasku yang telah kusiapkan di toilet. Aku telah mencetaknya di salah satu mesin layanan bandara, membayar Rp10.000 per lembar. Aku menyerahkan amplop itu kepada Dimas. Ia membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada semua tangkapan layar, pembelian tiket, reservasi hotel, tagihan ke kartu, konfirmasi pembayaran, semuanya. Setiap transaksi, setiap rupiah yang telah kuhabiskan. Agar kamu tidak lupa, kataku, siapa yang membayar liburan yang sangat kalian inginkan ini? Dimas melihat kertas-kertas itu, membalik halaman satu persatu, dan dengan setiap halaman wajahnya menjadi lebih pucat. Ayu merebut amplop itu dan mulai memeriksanya. Ekspresinya berubah dari kemarahan menjadi sesuatu yang lebih kompleks, rasa malu bercampur dengan keputusasaan. Ibu mertua, baiklah, saya keterlaluan, saya mengakuinya. Suaranya berubah, menjadi hampir memohon. Saya stres, saya tidak tidur nyenyak, saya seharusnya tidak membentak ibu seperti itu. Saya minta maaf, oke. Tapi sudahlah, beli tiket lain, aktifkan kembali yang ini, apapun, tetapi ibu tidak bisa membatalkan perjalanan seperti ini. Kami sudah merencanakan semuanya. Permintaan maaf. Kata itu keluar dari mulutku dengan rasa pahit. Ayu. Permintaan maaf tidak berlaku ketika kamu telah tidak menghormatiku selama berbulan-bulan. Ketika kamu memanfaatkanku sebagai bank. Ketika kamu membuatku merasa tidak terlihat di keluargaku sendiri. Permintaan maaf tidak menghapus semua itu. Dan aku tidak akan mengaktifkan kembali apapun, atau membeli tiket baru, karena aku memang akan bepergian, Ayu. Aku hanya tidak akan bepergian dengan kalian. Keheningan yang mengikuti terasa padat, berat. Dimas menemukan suaranya, serak. Apa maksud ibu? Ibu tetap akan bepergian. Aku mengeluarkan ponselku. Aku menunjukkan layar. Tiket Aeromexicoku ke Yogyakarta, berangkat pukul 11.40 pagi. Aku akan pergi ke Yogyakarta, dalam 5 jam, dengan Dewi. 7 hari di hotel di depan laut. Aku akan snorkeling di Kepulauan Seribu, sesuatu yang selalu ingin kulakukan. Aku akan makan makanan laut segar. Aku akan berjalan-jalan di sepanjang pantai. Aku akan beristirahat tanpa ada yang membuatku merasa merepotkan. Ayu tertawa histeris. Yogyakarta? Dengan Dewi, tetangga yang suka bergosip itu, dengan temanku. Aku mengoreksinya dengan tegas. Dengan seseorang yang menghormatiku, yang menghargaiku, yang tidak membentakku di depan umum. Aku menyerahkan kertas lain kepada Dimas. Itu adalah konfirmasi pembatalan hotel di Bali. Aku juga membatalkan hotel. Aku akan menerima pengembalian dana penuh. Rp95 juta yang akan kembali ke rekeningku. Uang yang adalah milikku dan yang kuhabiskan berpikir bahwa aku akan memiliki liburan yang menyenangkan bersama keluargaku. Tetapi tidak lagi. Aku tidak akan membayar lagi untuk diperlakukan buruk. Dimas menjatuhkan kertas-kertas itu. Ia menutupi wajahnya dengan tangan. Bahunya gemetar. Bu, maafkan saya. Ibu benar. Semua yang ibu katakan itu benar. Saya seorang pengecut. Saya seharusnya membela ibu. Saya seharusnya. Ya, aku menyela. Kamu seharusnya. Tetapi kamu tidak melakukannya. Dan itu adalah sesuatu yang harus kamu jalani. Nak. Ayu berdiri tak bergerak. Air mata mengalir di pipinya yang make-upnya sempurna, merusak eyeliner hitamnya. Tetapi itu bukan air mata penyesalan. Itu adalah air mata kemarahan. Frustrasi. Dari seseorang yang baru saja kehilangan kendali. Ini gila. Ia bergumam. Benar-benar gila. Apa yang akan saya katakan kepada orang tua saya? Kepada teman-teman saya? Saya sudah bilang kepada mereka bahwa kami akan pergi ke Bali. Dan di sanalah ia. Kekhawatiran sejatinya. Bukan kerusakan yang telah ia sebabkan padaku. Bukan pelajaran yang baru saja disaksikan anak-anaknya. Tetapi citranya. Kebanggaannya, penampilannya di depan orang lain, katakan kepada mereka yang sebenarnya, kataku dengan sederhana.
Katakan kepada mereka bahwa kamu membentak ibu mertuamu setelah ia membayar seluruh perjalanan, dan bahwa ia memutuskan sudah cukup. Aku berbalik untuk pergi. Tetapi Dimas meraih lenganku. Bu, tunggu, tolong. Kita bisa menyelesaikan ini. Saya bisa. Saya bisa membayar ibu. Biarkan saya membayar tiket ibu dan... Aku tidak ingin uangmu, Dimas. Kataku dengan lembut, melepaskan lenganku. Aku tidak pernah menginginkan uangmu. Aku ingin rasa hormatmu, cintamu, pembelaanmu ketika aku paling membutuhkannya. Dan itu tidak bisa dibeli. Tolong, nak, aku mencintaimu. Aku akan selalu mencintaimu. Tetapi aku perlu kamu mengerti sesuatu. Aku ibumu, bukan budakmu atau bankmu. Dan jika kamu tidak bisa melihatku sebagai manusia yang pantas mendapatkan martabat, maka kita butuh jarak. Si kembar sekarang menangis terbuka. Ayu memeluk mereka, menyembunyikan wajahnya sendiri di rambut Intan. Dimas pucat, gemetar, dengan air mata tanpa suara mengalir di pipinya. Dan aku merasa ringan. Seolah-olah aku telah menjatuhkan beban 100 kilogram yang telah kubawa selama bertahun-tahun. Semoga hari kalian menyenangkan, kataku, meraih pegangan koperku. Dan aku berjalan menjauh. Aku berjalan menuju pintu keluar terminal, ke tempat Dewi seharusnya sudah menungguku, menuju kehidupan baruku, menuju Yogyakarta, menuju diriku sendiri. Di belakangku aku mendengar Ayu terisak. Aku mendengar Dimas memanggilku sekali lagi. Aku mendengar tangisan anak-anak, dan aku terus berjalan. Karena kadang-kadang, mencintai dirimu sendiri berarti mengecewakan orang lain, dan itu tidak apa-apa. Orang yang dianggap tidak becus bepergian baru saja mengambil kendali atas hidupnya. Tetapi kisah ini belum berakhir. Apa yang terjadi di Yogyakarta, dan apa yang terjadi setelahnya, akan membuatmu percaya pada akhir yang bermartabat. Jangan pergi. Dewi menungguku di area kedatangan, dengan rambut putihnya diikat kepang, mengenakan celana jeans dan blus berwarna biru kehijauan yang membuat matanya bersinar. Ketika ia melihatku, ia membuka lengannya dan aku berlari ke arahnya seperti anak kecil mencari perlindungan. Sudah, teman, bisiknya di telingaku sambil memelukku. Yang paling sulit sudah berlalu. Kami menangis di sana, di tengah bandara, tanpa peduli siapa yang melihat kami, tetapi air mata ini berbeda. Itu bukan karena rasa sakit, tetapi karena pembebasan. Seperti ketika luka yang terinfeksi akhirnya mengering dan kamu bisa mulai sembuh. Apakah kamu benar-benar melakukan semua yang kamu ceritakan di telepon? Tanya Dewi, memegang wajahku di antara tangannya. Semuanya, jawabku, menyeka mataku. Aku membatalkan tiket mereka, membatalkan hotel, dan membeli tiket kita. Kita akan pergi ke Yogyakarta dalam 5 jam. Dewi tertawa, tawa yang dalam yang datang dari perutnya. Aduh, Siti. Siapa kamu dan apa yang kamu lakukan pada temanku yang selalu mengatakan ya untuk segalanya? Wanita itu meninggal 1 jam yang lalu, kataku, dan aku merasakannya benar. Aku adalah orang lain. Kami pergi sarapan di sebuah restoran di dalam bandara. Kami memesan nasi goreng dengan telur mata sapi, sate ayam, kopi panas, dan kue manis. Aku makan seperti yang belum kulakukan dalam beberapa bulan, menikmati setiap suap, merasakan bagaimana tubuhku mendapatkan kembali kekuatan. Dewi menceritakan bahwa ia berkemas dalam 20 menit. Aku memasukkan hal pertama yang kutemukan, baju renang, tabir surya, dan suasana hatiku yang baik. Apalagi yang kubutuhkan? Saat kami makan, ponselku mulai berdering. Itu Dimas. Aku menolak panggilan itu. Itu berdering lagi. Aku menolak lagi. Kemudian pesan-pesan tiba. Bu, tolong, jawab. Kita perlu bicara. Ayu hancur. Anak-anak tidak berhenti menangis. Bagaimana ibu bisa melakukan ini kepada kami? Pesan terakhir itu menyakitiku. Bagaimana ibu bisa melakukan ini kepada kami? Seolah-olah akulah penjahatnya. Seolah-olah akulah yang membentak, yang merendahkan, yang tidak menghormati. Aku menunjukkan pesan-pesan itu kepada Dewi. Ia menggelengkan kepala. Ia bahkan tidak bisa menerima tanggung jawabnya. Ia masih menyalahkanmu. Aku tahu. Aku menyimpan ponselku di tas.
Dan itulah mengapa aku membutuhkan perjalanan ini. Aku butuh ruang untuk berpikir, untuk sembuh, untuk mengingat siapa aku tanpa mereka. Kami naik penerbangan pukul 11.40. Dewi meminta kursi jendela. Aku duduk di lorong. Ketika pesawat lepas landas dan Jakarta menjadi kecil di bawah kami, aku merasakan sesuatu yang belum kurasakan selama bertahun-tahun. Harapan. Kami tiba di Yogyakarta pukul 2 siang. Panas menerpa kami begitu kami keluar dari bandara, tetapi itu adalah panas yang ramah, lembab, yang berbau laut dan bunga. Langit berwarna biru yang luar biasa, tanpa satupun awan. Kami naik taksi ke hotel. Pengemudi, seorang pria berusia 60-an dengan topi jerami, memberitahu kami tentang tempat makan terbaik. Jika Anda ingin makanan laut segar, pergilah ke warung Tiga Rasa. Jika Anda ingin sate ayam, ke warung kopi sejati. Dan jika Anda ingin berjalan-jalan, Malioboro penuh kehidupan setiap malam. Hotel Cahaya Mentari kecil tapi sempurna. Bangunan bergaya tradisional dengan dinding berwarna coklat kemerahan, ubin, dan halaman tengah dengan air mancur tempat burung-burung berkicau. Kamar kami berada di lantai 2, dengan balkon yang langsung menghadap ke laut. Ketika aku membuka pintu balkon, suara ombak memenuhi telingaku. Airnya berwarna seribu nuansa biru dan hijau. Pasir keemasan membentang bermil-mil di setiap sisi. Beberapa orang berjalan di sepanjang pantai, yang lain melakukan yoga di depan matahari terbit. Indah sekali. Aku menghela napas. Kamu pantas mendapatkannya, kata Dewi, memelukku dari bahu. Setiap rupiah, setiap saat kedamaian, setiap senyum yang akan kamu miliki di sini, kamu pantas mendapatkan semuanya. Sore itu kami tidak melakukan sesuatu yang luar biasa. Kami mengenakan baju renang, aku mengenakan yang hitam satu potong yang membuatku merasa aman dan turun ke pantai. Airnya hangat, sempurna. Kami masuk hingga lutut dan membiarkan ombak memukul kaki kami sementara matahari mencium kulit kami. Apa yang kamu pikirkan? Tanya Dewi. Bahwa 5 tahun lalu, ketika Bambang meninggal, aku pikir hidupku sudah berakhir, bahwa yang terbaik sudah berlalu. Dan hari ini, berdiri di sini, aku menyadari bahwa hidupku baru saja dimulai lagi. Kami makan malam di restoran hotel, ikan bakar dengan nasi, sup hangat, dan teh manis. Pelayan, seorang gadis muda dengan senyum lebar, melayani kami seolah-olah kami adalah ratu. Saat kami makan, ponselku bergetar. Lebih banyak pesan dari Dimas. Kali ini aku tidak membacanya. Aku hanya menyetel ponsel ke mode pesawat. Bagus sekali. Dewi menyetujui. 7 hari ini adalah milikmu. Tidak ada yang berhak mencurinya darimu dengan drama mereka. Hari-hari berikutnya adalah hari-hari paling bahagia yang kumiliki dalam beberapa tahun. Pada hari kedua kami pergi ke pusat kota Yogyakarta. Kami berjalan di sepanjang pantai melihat pengrajin, musisi jalanan, dan pasangan bergandengan tangan. Kami membeli kerajinan untuk menghias apartemenku. Kami makan es krim duduk di bangku di depan laut. Pada hari ketiga kami melakukan tur snorkeling di Kepulauan Seribu. Itu ajaib. Aku mengenakan pelampung, sirip, dan masker, dan masuk ke air jernih. Di bawah permukaan ada dunia yang belum pernah kulihat. Ikan dari semua warna, karang, bintang laut. Dewi berenang di sisiku, menunjuk keajaiban. Ketika aku keluar dari air aku merasa seperti anak kecil. Dewi, saya melihat ikan kuning besar dan ikan biru bergaris. Pemandu tur, seorang pemuda bernama Heru, tertawa melihat antusiasmeku. Begitulah caranya, Bu. Tidak ada kata terlambat untuk menjalani petualangan baru. Pada hari keempat, saat kami sarapan di hotel, aku bertemu Pak Herman. Ia adalah seorang pria tua, mungkin berusia 72 tahun, dengan rambut perak disisir sempurna ke belakang, kerutan dalam di sekitar mata coklat, dan tangan besar seorang pekerja. Ia duduk sendirian di meja sebelah, membaca koran dan minum kopi. Tatapan kami bertemu secara tidak sengaja. Ia tersenyum, senyum tulus yang mencapai matanya. "Selamat pagi," katanya dengan suara berat tapi ramah. "Selamat pagi," jawabku. "Apakah Anda menikmati Yogyakarta?" "Sangat," Dewi menyela. "Ini hari keempat kami, dan setiap hari lebih baik dari hari sebelumnya." "Bagus.
Saya datang ke sini setiap tahun sejak istri saya meninggal dunia. Sudah 3 tahun. Ia mencintai tempat ini, just can't do you. Ada sesuatu dalam nadanya, dalam cara ia menyebut istrinya, yang menyentuh hatiku. Itu adalah suara seseorang yang telah mencintai sangat dalam dan kehilangan, tetapi yang terus menghormati cinta itu dengan hidup. Saya turut berduka, kataku dengan tulus. Terima kasih, tetapi saya belajar untuk baik-baik saja sendirian. Atau ya, ditemani oleh ingatannya. Kami mengobrol selama sarapan. Pak Herman adalah seorang insinyur pensiunan dari Surabaya. Ia memiliki 2 anak perempuan yang sudah menikah, 5 cucu. Ia bercerita tentang istrinya, Aminah, yang pernah menjadi guru sekolah dasar dan suka menari. Setiap kali saya mendengar musik, saya melihatnya di sana, bergerak seolah-olah tidak ada hari esok. Ia payah dalam menari, langkahnya mengerikan. Ia tertawa, tetapi ia bahagia. Aku bercerita tentang Bambang, tentang kanker, tentang bagaimana kadang-kadang aku masih berharap menemukannya di dapur sedang menyiapkan kopi. Pak Herman mengangguk, mengerti tanpa perlu kata-kata. Itu bukan romansa. Itu adalah sesuatu yang lebih berharga. Pengakuan. 2 orang yang telah mencintai dan kehilangan, yang telah bertahan dan belajar untuk hidup lagi. Hari-hari berikutnya, Pak Herman bergabung dengan petualangan kami. Kami pergi bersama dalam tur perahu di Teluk. Kami makan malam makanan laut di restoran yang ia tahu di mana sate ikannya adalah yang terbaik di kota. Suatu malam, di Malioboro, sebuah band memainkan musik dan ia mengajak Dewi menari. Aku melihat mereka dari bangku, tertawa saat Dewi menginjak kakinya persis seperti yang dilakukan Aminah. "Anda tidak menari?" tanyanya setelah itu, menawarkan tangannya kepadaku. "Sudah bertahun-tahun aku tidak menari," aku mengakui. "Usia tidak masalah. Musik yang penting." Kami menari, canggung, tidak teratur, tertawa ketika kami melakukan kesalahan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama aku merasa hidup. Bukan sebagai ibu, bukan sebagai nenek, bukan sebagai wanita yang selalu memberi. Hanya sebagai Siti, seorang wanita berusia 70 tahun dengan seluruh hidup di depannya. Selama 7 hari di Yogyakarta itu, aku memposting foto di media sosial. Aku, yang hampir tidak pernah menggunakan media sosial, tetapi aku ingin meninggalkan catatan. Aku ingin dicatat bahwa Siti telah bepergian, telah tersenyum, telah hidup. Foto-foto di pantai dengan topi palem, foto-foto dengan Dewi minum jus buah, foto-foto matahari terbenam dari balkon, foto-foto snorkeling dengan jempol ke atas. Setiap foto adalah kesaksian. Aku tahu bagaimana bepergian. Dan aku melakukannya dengan sempurna sendirian. Aku tidak membuka pesan Dimas sampai hari ke-6. Ada 47 pesan yang belum dibaca. Aku membacanya semua sekaligus. Duduk di balkon saat matahari terbenam. Yang pertama adalah kemarahan. Ini tidak dewasa. Saya tidak percaya ibu melakukan ini kepada kami. Anak-anak bertanya kepada ibu dan saya tidak tahu harus berkata apa. Kemudian datang yang negosiasi. Ibu ingin kami melakukan apa? Ayu bersedia meminta maaf secara formal. Kita bisa makan malam ketika ibu kembali, membereskan semuanya. Setelah itu, yang menyalahkan. "Bu, anak-anak menangis karena ibu. Intan bilang nenek tidak lagi mencintai mereka. Beginikah cara ibu menyelesaikan masalah? Dengan melarikan diri." Dan akhirnya, di pesan 43, sesuatu yang berbeda. "Bu, saya bicara dengan seorang terapis. Ia menyarankan saya mencari bantuan. Ayu dan saya punya banyak masalah. Tidak hanya dengan ibu. Di antara kami. Saya pikir ibu benar dalam segalanya. Dan saya minta maaf. Saya benar-benar minta maaf. Saya tidak berharap ibu memaafkan saya segera. Saya hanya ingin ibu tahu bahwa saya melihat Instagram ibu. Ibu terlihat bahagia. Ibu terlihat bebas. Dan saya sedih mengetahui bahwa saya yang membuat ibu terperangkap. Saya mencintai ibu, Bu. Saya akan selalu mencintai ibu. Dan saya akan berusaha menjadi anak yang pantas ibu dapatkan. Meskipun itu memakan waktu bertahun-tahun. Aku membaca pesan itu 3 kali. Aku menangis. Tetapi aku tidak menelepon. Belum. Karena memaafkan tidak berarti melupakan. Dan penyembuhan membutuhkan waktu.
Pada hari terakhir di Yogyakarta, Pak Herman mengundang kami sarapan. Ia memberi kami nomor teleponnya. Jika suatu hari kalian datang ke Surabaya, kalian punya rumah, katanya. Atau jika saya pergi ke Jakarta, saya harap kalian akan menyambut saya dengan kopi. Tentu saja, kataku, menyimpan nomornya dengan hati-hati. Itu bukan romansa, tetapi itu adalah sebuah pintu. Kemungkinan bahwa hidup masih menyimpan kejutan. Bahwa pada usia 70 tahun aku masih bisa mendapatkan teman baru, memiliki petualangan baru, menjadi versi baru dari diriku sendiri. Ketika pesawat lepas landas kembali ke Jakarta, aku melihat keluar jendela. Yogyakarta menjadi kecil di bawah kami. Dewi tidur di kursi sebelah, mendengkur lembut. Aku tidak tidur. Aku tetap terjaga, memikirkan semua yang telah terjadi. Bentakan di bandara, keputusan di toilet, 7 hari kebebasan, pesan Dimas, dan aku memahami sesuatu yang mendasar. Cinta diri bukanlah egoisme. Menetapkan batasan bukanlah kekejaman. Dan kadang-kadang, menjauh adalah cara paling penuh kasih untuk mengajari seseorang cara memperlakukanmu. Aku telah terbang. Orang yang dianggap tidak becus bepergian, telah terbang lebih jauh dari yang dibayangkan siapapun. Dan itu baru permulaan. Tetapi kisah ini tidak berakhir di sini. Apa yang terjadi ketika aku kembali ke rumah? Konfrontasi terakhir dengan Dimas. Dan bagaimana keluarga yang hancur ini mulai sembuh. Itu akan datang sekarang. Dan aku janji, itu akan sepadan dengan setiap detik. Apartemen itu berbau apek ketika aku membuka pintu. 7 hari tanpa ada yang membuka jendela, tanpa matahari masuk, tanpa kehidupan. Aku meninggalkan koperku di pintu masuk dan berjalan lurus ke ruang tamu, membuka setiap jendela lebar-lebar. Udara segar bulan Maret masuk seperti desahan lega. Dewi membantuku membongkar barang sebelum pergi ke apartemennya sendiri. Ia memelukku erat di pintu. Siti, aku bangga padamu. Pada wanita yang kamu di bandara itu dan pada wanita yang kembali sekarang. Jangan biarkan siapapun membuatmu lupa betapa berharganya dirimu. Ketika ia pergi, aku membuatkan diriku teh hangat dan duduk di sofa berwarna kuning mustard yang sangat kusukai. Ponselku, yang telah kuletakkan dalam mode pesawat selama penerbangan, bergetar gila-gilaan ketika aku menyalakannya. Notifikasi WhatsApp, panggilan tak terjawab, pesan teks. Kebanyakan dari Dimas. Tetapi ada satu yang baru, dari nomor yang tidak kusimpan. Ibu Siti, saya Taufan. Saya menulis dari ponsel sepupu saya, Arman, karena ibu tidak mengizinkan saya menggunakan milik saya. Nenek, kenapa nenek tidak mencintai kami lagi? Intan menangis setiap malam. Saya juga sedih. Apakah kami melakukan sesuatu yang salah? Tolong, balas. Hatiku hancur. Aku menutup mata dan menarik napas dalam-dalam. Anak-anak. Selalu anak-anak yang membayar kesalahan orang dewasa. Sebelum aku sempat menjawab, pintu apartemenku diketuk. Saat itu pukul 7 malam. Aku tidak mengharapkan siapapun. Aku melihat melalui lubang intip dan jantungku berdebar. Dimas, ia sendirian, tanpa Ayu, tanpa anak-anak. Ia mengenakan jaket tipis abu-abu yang kuberikan padanya 2 hari raya keluarga yang lalu. Ia memiliki lingkaran hitam yang dalam di bawah mata, seolah-olah ia belum tidur selama berhari-hari. Rambutnya yang biasanya disisir rapi acak-acakan, dengan uban yang tidak kuingat pernah kulihat sebelumnya. Aku membuka pintu tetapi tetap di ambang pintu, tidak mengundangnya masuk. Bu! Suaranya serak. Terima kasih sudah membukakan pintu. Apa yang kamu lakukan di sini, Dimas? Saya perlu bicara dengan ibu. Tolong. 5 menit. Aku ragu. Sebagian dari diriku ingin menutup pintu. Tetapi bagian lain, yang masih seorang ibu, yang telah menggendong pria ini ketika ia masih bayi, tidak bisa melakukannya. Aku menyingkir. Ia masuk, melihat apartemen seolah-olah ia melihatnya untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Ia berdiri di tengah ruang tamu, dengan tangan di saku, tidak tahu harus mulai dari mana. Duduk, kataku sambil menunjuk sofa. Kami duduk berhadapan. Keheningan begitu pekat sehingga bisa dipotong dengan pisau. Saya melihat foto ibu di media sosial. Ia memulai. Ibu terlihat bahagia, benar-benar bahagia, dan saya menyadari bahwa sudah lama sekali saya tidak melihat ibu seperti itu.
Aku tidak menjawab. Aku hanya menunggu. Bu, saya merusak semuanya. Sepenuhnya. Saya membiarkan Ayu memperlakukan ibu dengan buruk. Saya membiarkan ia memanfaatkan ibu. Dan yang terburuk adalah saya juga memanfaatkan ibu. Saya melihat ibu sebagai solusi untuk masalah kami. Kami butuh uang. Kami menelepon ibu. Kami butuh ibu menjaga anak-anak. Kami menelepon ibu. Kami butuh liburan. Ibu yang membayarnya. Suaranya tercekat. Ia menyeka matanya dengan punggung tangan. Saya tidak pernah bertanya bagaimana perasaan ibu. Saya tidak pernah memikirkan apa artinya bagi ibu untuk memberi begitu banyak dan menerima begitu sedikit. Saya anak yang buruk, yang terburuk. Ya, kataku dengan sederhana. Kamu memang begitu. Ia mendongak, terkejut oleh kejujuranku yang lugas. Dimas, selama 3 bulan aku merasa tidak terlihat saat kalian mengatur perjalanan yang aku bayar. Kalian menempatkanku di kamar yang paling murah. Kalian mengeluarkanku dari keputusan. Dan ketika aku mencoba berpartisipasi, istrimu membentakku di depan semua orang di bandara bahwa aku merepotkan. Bahwa aku tidak becus bepergian. Bahwa aku seharusnya tidak ada di sana. Saya tahu. Dan kamu, suaraku meninggi. Kamu tetap diam, menatap lantai, seolah-olah aku adalah masalahnya. Ibumu, yang memberimu hidup, yang bekerja untuk memberimu pendidikan, yang mendukungmu ketika ayahmu meninggal dunia, yang selalu ada. Ibu itu dibentak di depan umum dan kamu tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk membelanya. Air mata mengalir deras di wajahnya sekarang. Ibu benar dalam segalanya, dan saya tidak punya alasan. Saya hanya bisa mengatakan kepada ibu bahwa Ayu sangat kuat. Ia selalu begitu. Dan pada suatu saat saya berhenti menjadi diri saya sendiri dan menjadi apa yang ia butuhkan. Saya berhenti berpikir. Saya berhenti membela apa yang benar. Saya menjadi pengecut. Itu tidak membenarkannya. Saya tahu. Saya tidak meminta ibu memaafkan saya. Saya hanya datang untuk mengatakan kepada ibu bahwa ibu benar dalam segalanya. Dan bahwa saya akan berubah. Saya sudah mulai. Ayu dan saya menjalani terapi pasangan. Saya juga menjalani terapi individu. Terapis membuat saya melihat hal-hal yang membuat saya sangat malu. Ia membungkuk ke depan. Tangan disatukan di antara lututnya. Bu, Ayu harus meminjam uang dari orang tuanya untuk membatalkan reservasi yang kami miliki. Ayahnya mengatakan hal-hal yang sangat keras kepadanya. Tentang bagaimana ia memperlakukan orang. Tentang sikapnya. Dan ia juga berubah. Atau setidaknya ia mencoba. Aku senang untuknya. Kataku. Dan aku sungguh-sungguh. Tetapi itu tidak mengubah apa yang terjadi. Itu tidak menghapus rasa sakit. Saya tahu. Itu sebabnya saya belum meminta maaf. Karena saya tahu saya tidak pantas mendapatkannya. Saya hanya meminta waktu. Waktu untuk membuktikan kepada ibu bahwa saya bisa lebih baik. Bahwa saya bisa menjadi anak yang pantas ibu dapatkan. Ada keheningan panjang. Di luar terdengar suara kota. Mobil melintas. Anak-anak bermain di taman. Hidup terus berjalan seperti biasa. Anak-anak merindukan ibu. Katanya akhirnya. Taufan menulis kepada ibu, kan? Ya. Itu bukan ide Ayu atau saya. Ia melakukannya sendiri. Ia mengambil ponsel sepupunya tanpa ada yang tahu. Ketika kami mengetahuinya, Ayu ingin saya menghapus pesan itu. Tetapi saya bilang tidak. Bahwa jika Taufan perlu menulis kepada ibu, itu haknya. Itu mengejutkanku. Tanda kecil bahwa mungkin, hanya mungkin, Dimas mulai menetapkan batasan. Apakah mereka tahu yang sebenarnya? Tanyaku. Apakah mereka tahu apa yang terjadi? Ya. Kami duduk bersama mereka dan menjelaskan kepada mereka bahwa ibu mereka membentak nenek. Bahwa nenek merasa sangat sedih dan memutuskan untuk tidak ikut dalam perjalanan bersama kami. Bahwa kadang-kadang orang dewasa membuat kesalahan dan kita harus menghadapi konsekuensinya. Dan apakah Ayu setuju dengan versi itu? Dimas menggosok wajahnya dengan kedua tangan. Tidak. Ia ingin memberitahu mereka bahwa ibu membatalkan perjalanan karena kemauan. Tetapi saya bilang tidak. Saya bilang jika kami tidak bisa jujur dengan anak-anak kami tentang kesalahan kami,
maka kami tidak berhak menjadi orang tua mereka. Kami bertengkar hebat, tetapi pada akhirnya ia menerima. Aku terus menatapnya. Pria berusia 42 tahun ini yang masih memiliki jejak anak laki-laki itu. Mata madu ayahnya. Garis rahang yang ia warisi dariku. Anakku, hancur, tetapi mencoba membangun kembali. Dimas, aku perlu kamu mengerti sesuatu. Kataku, memilih setiap kata dengan hati-hati. Aku mencintai kalian. Kamu, anak-anak, bahkan Ayu dalam beberapa hal. Tetapi aku tidak bisa kembali menjadi diriku yang dulu. Aku tidak bisa kembali mengatakan ya untuk segalanya. Aku tidak bisa kembali membiarkan kalian memperlakukanku seperti bank atau seperti pembantu. Saya tidak meminta itu. Biarkan aku selesai. Jika kita akan membangun kembali hubungan ini, itu harus berbeda. Harus ada rasa hormat, batasan, timbal balik. Aku tidak bisa menjadi orang yang selalu memberi sementara kalian hanya menerima. Apakah kamu mengerti itu? Ya, sepenuhnya. Dan aku butuh waktu. Aku tidak bisa berpura-pura semuanya baik-baik saja hanya karena kamu datang untuk meminta maaf. Permintaan maaf adalah langkah pertama, tetapi penyembuhan membutuhkan waktu, mungkin berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Apapun yang ibu butuhkan, katanya dengan suara tegas. Bu, saya akan membuktikan kepada ibu bahwa saya bisa berubah. Meskipun itu memakan waktu seumur hidup. Ia mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebuah amplop. Ia meletakkannya di atas meja kopi di antara kami. Apa itu? Itu 85 juta rupiah. Uang yang ibu pinjamkan kepada saya 3 tahun lalu untuk kemitraan saya dengan Arman. Saya tahu ibu bilang tidak masalah. Ibu sudah melupakannya. Tetapi saya tidak melupakannya. Dan sudah waktunya untuk membayar ibu. Aku membuka amplop itu. Uang tunai. Pecahan 50 ribuan yang dihitung sempurna. Dimas, bukankah kamu harus? Ya, saya harus. Karena bagian dari masalahnya adalah saya berasumsi bahwa uang ibu adalah uang saya, bahwa saya bisa mengambil tanpa mengembalikan, bahwa pengorbanan ibu tidak penting karena ibu adalah ibu saya, dan para ibu melakukan itu. Tetapi saya salah. Uang ibu adalah milik ibu. Waktu ibu adalah milik ibu. Hidup ibu adalah milik ibu. Dan saya tidak berhak atas semua itu kecuali ibu memutuskan untuk memberikannya kepada saya. Aku melihat uang itu. Kemudian aku menatapnya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama aku melihat anakku yang sebenarnya. Bukan pria yang telah mengecewakanku, tetapi pria yang mencoba menjadi lebih baik. Terima kasih, kataku sambil menutup amplop itu. Ini sangat berarti. Ada lagi. Ia melanjutkan. Ayu ingin datang menemui ibu, untuk meminta maaf secara pribadi, tetapi hanya jika ibu siap. Saya tidak akan memaksa ibu. Kapanpun ibu bilang, jika suatu hari ibu ingin melihatnya. Aku belum siap. Jawabku dengan jujur. Mungkin nanti, tetapi tidak sekarang. Dimengerti, saya akan memberitahunya. Ia berdiri untuk pergi. Di pintu ia berbalik. Bu, satu hal terakhir. Bisakah anak-anak melihat ibu? Tidak harus di sini. Bisa di taman atau dimanapun ibu mau. Hanya setengah jam. Mereka sangat merindukan ibu. Aku memikirkan Taufan dan Intan. Wajah mereka yang bingung di bandara. Pesan Taufan, bagaimana anak-anak selalu berakhir terjebak di tengah kesalahan orang dewasa. Sabtu ini, kataku, di taman kota, pukul 11 pagi, kamu boleh membawa mereka. Tetapi kamu tetap di kejauhan. Aku ingin berbicara dengan mereka sendirian. Sempurna. Kami akan berada di sana. Terima kasih, Bu. Aku melihatnya pergi melalui jendela. Ia berjalan menuju mobilnya dengan bahu sedikit lebih tegak daripada ketika ia datang. Mungkin ada harapan. Mungkin tidak. Waktu yang akan menjawabnya. Malam itu, sebelum tidur, aku melihat foto Bambang di buroku. Aku pikir aku melakukannya dengan benar. Sayang, kataku pada keheningan. Aku menetapkan batasan. Aku membela martabatku. Tetapi aku tidak menutup pintu. Masih ada harapan bahwa keluarga ini akan sembuh. Bagaimana menurutmu? Bambang tidak menjawab. Tentu saja. Tetapi di hatiku aku merasakan sesuatu yang kuartikan sebagai persetujuannya. Ia selalu ingin aku kuat.
membela diri sendiri, dan akhirnya, pada usia 70 tahun, aku melakukannya. Aku tertidur malam itu dengan amplop uang di laci buroku, dengan kenangan Yogyakarta yang segar di pikiranku, dan dengan harapan bahwa pada hari Sabtu, ketika aku melihat cucu-cucuku, aku bisa mulai membangun sesuatu yang baru. Sesuatu yang didasarkan pada cinta, ya? Tetapi juga pada rasa hormat, pada batasan, pada martabat, karena itulah yang dibutuhkan setiap hubungan untuk bertahan hidup. Pertemuan dengan si kembar akan segera terjadi. Dan apa yang terjadi pada hari Sabtu di taman itu adalah saat di mana semuanya benar-benar mulai sembuh. Tetaplah untuk penutup kisah ini. Aku janji itu akan sepadan. Hari Sabtu menyingsing dengan langit yang bersih, biru pekat yang hanya terlihat di Jakarta setelah hujan semalaman. Aku bangun pagi, seperti biasa, dan bersiap dengan hati-hati. Aku tidak ingin terlihat terlalu rapi atau ceroboh, hanya diriku sendiri. Aku mengenakan celana jeans yang nyaman, blus berwarna lavender yang Dewi bantu pilih di Yogyakarta, dan sepatu kets putihku. Aku mengikat rambutku dalam ekor kuda rendah dan memakai sedikit lipstik merah muda pucat. Saat aku melihat diriku di cermin, aku melihat seorang wanita yang berbeda dari yang aku 2 minggu lalu. Ada sesuatu di mataku. Tekad, kedamaian, kekuatan. Aku tiba di taman kota pukul 10.30. Aku membeli gulali dari penjual keliling dan duduk di bangku di bawah pohon yang menjatuhkan bunga ungu di atas rumput. Aku mengamati keluarga berlalu lalang. Ayah mendorong kereta bayi, anak-anak berlarian mengejar anjing, pasangan bergandengan tangan. Hidup terus berjalan, tidak peduli dengan drama pribadi kecil setiap orang. Pukul 11 tepat aku melihat mereka tiba. Dimas berjalan dengan Taufan dan Intan, satu di setiap tangan. Anak-anak mengenakan pakaian kasual, Taufan dengan kaos Batman dan celana pendek, Intan dengan gaun kuning dengan bunga matahari dan sepatu ketsnya yang menyala. Ketika mereka melihatku, Intan melepaskan tangan ayahnya dan berlari ke arahku. Nenek Siti. Aku menyambutnya di pelukanku, merasakan bagaimana tubuh kecilnya menempel padaku dengan putus asa. Baunya seperti sampo stroberi dan bau khas yang dimiliki anak-anak. Taufan datang setelahnya, lebih malu-malu, tetapi ketika aku memeluknya, ia juga luluh di pelukanku. Aku sangat merindukan kalian, kataku, dan itu benar. Kami juga, Nenek, kata Taufan, suaranya teredam di bahuku. Dimas berdiri sekitar 10 meter jauhnya, dekat air mancur, memberi kami ruang seperti yang telah kami sepakati. Ia menyapaku dengan lambaian tangan dan aku mengangguk. Ayo, duduklah bersamaku, kataku kepada anak-anak, menunjuk bangku. Mereka duduk di kedua sisi. Intan memegangi lenganku seolah takut aku akan menghilang lagi. Aku tahu kalian telah mengalami hari-hari yang sulit. Aku memulai. Dan aku tahu kalian punya pertanyaan. Kalian bisa bertanya apapun yang kalian inginkan. Agas, 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 agas. Ada keheningan. Kemudian Taufan, yang selalu paling lugas, bertanya, Nenek, Nenek tidak mencintai kami lagi? Hatiku tercekat. Aku mencintai kalian dengan sepenuh hatiku, Taufan. Itu tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah. Apa yang terjadi tidak ada hubungannya dengan kalian. Tapi Nenek membatalkan perjalanannya, kata Intan dengan suara kecil. Kami akan pergi ke pantai. Aku ingin membuat istana pasir dengan Nenek. Aku tahu. Sayangku. Dan aku sangat menyesal. Aku tahu kalian bersemangat, tetapi kadang-kadang orang dewasa melakukan hal-hal yang menyakiti orang dewasa lain, dan ketika itu terjadi, ada konsekuensinya. Ibu membentak Nenek, kata Taufan, dan itu bukan pertanyaan melainkan penegasan. Di bandara, saya mendengarnya. Ia mengatakan hal-hal buruk, jadi mereka mengerti lebih dari yang Dimas dan Ayu pikirkan. Ya? Ibumu mengatakan hal-hal yang sangat menyakitiku, dan aku memutuskan bahwa aku tidak bisa pergi ke perjalanan di mana aku tidak merasa dihormati. Bahkan untuk kalian, yang sangat kucintai.
Mengapa nenek harus mencintai diri nenek sendiri terlebih dahulu? Tanya Intan. Aku menatapnya terkejut. Siapa yang mengatakan itu kepadamu, ayah? Ia bilang kadang-kadang mencintai diri sendiri berarti mengecewakan orang lain, dan itu tidak apa-apa. Aku melihat ke tempat Dimas berdiri. Ia mengawasi kami dari jauh. Tangan di saku. Tatapan kami bertemu dan ia mengangguk sedikit. Mungkin ia memang berubah. Ayahmu benar, kataku. Dan itu adalah pelajaran yang sangat penting. Kadang-kadang kita berpikir bahwa mencintai berarti menahan segalanya, menanggung segalanya, memberikan segalanya. Tetapi cinta sejati juga termasuk menghormati diri sendiri. Ibu banyak menangis minggu itu, kata Taufan. Dan ia bilang ia juga menyesal, ia salah. Aku senang ia mengakuinya. Duk and the blast in the one Rajadat. Apakah nenek akan memaafkannya? Tanya Intan. Suatu hari, mungkin. Tetapi pengampunan membutuhkan waktu. Itu tidak terjadi dalam semalam. Dan sebelum pengampunan, harus ada perubahan. Ibumu dan ayahmu harus membuktikan kepadaku bahwa semuanya akan berbeda. Taufan bermain dengan jari-jarinya, berpikir. Nenek, apakah kami juga melakukan sesuatu yang salah? Mengapa nenek tidak datang menemui kami? Aku berlutut di depannya, memegang wajah kecilnya di antara tanganku. Dengarkan aku baik-baik, Taufan. Kamu dan adikmu tidak melakukan kesalahan. Tidak sama sekali. Kalian adalah anak-anak dan orang dewasa kadang-kadang membuat keputusan yang memengaruhi kalian, meskipun itu bukan kesalahan kalian. Aku tidak datang menemui kalian karena aku butuh waktu untuk diriku sendiri, untuk sembuh. Tetapi itu tidak berarti aku tidak mencintai kalian atau bahwa kalian bersalah atas sesuatu. Apakah nenek sudah sembuh? Tanya Intan. Aku lebih baik. Jauh lebih baik. Dan itulah mengapa aku ada di sini hari ini. Karena aku merindukan kalian dan aku ingin berada dalam hidup kalian. Tetapi dengan cara yang berbeda. Berbeda bagaimana? Yah, aku akan menemui kalian lebih jarang dari sebelumnya. Aku tidak akan menjaga kalian setiap kali orang tua kalian membutuhkan sesuatu. Aku tidak akan membayar banyak hal seperti sebelumnya. Tetapi ketika kita bertemu, itu akan berkualitas. Itu akan istimewa. Seperti hari ini. Aku suka itu, kata Taufan. Aku lebih suka melihat nenek lebih jarang. Tetapi nenek bahagia daripada melihat nenek sepanjang waktu tetapi sedih. Nenek pergi ke pantai sendirian? Tanya Intan. Aku pergi ke Yogyakarta dengan temanku, Dewi, dan itu luar biasa. Aku berenang di laut. Aku snorkeling. Aku makan ikan yang enak. Aku melihat matahari terbenam yang luar biasa. Snorkeling? Mata Taufan berbinar. Nenek melihat ikan, banyak. Dari semua warna. Ada ikan kuning besar yang terlihat seperti kartun. Aku ingin snorkeling. Suatu hari kamu akan melakukannya. Dan ketika kamu lebih besar, jika kamu mau, kita bisa melakukan perjalanan bersama. Hanya kamu, Intan, dan aku. Kalian mau? Keduanya tampak bersemangat. Kami menghabiskan 2 jam di taman. Aku membelikan mereka es krim. Aku mendorong mereka di ayunan. Kami bermain kejar-kejaran sampai lututku sakit. Dan kami bertiga berakhir tertawa di rumput, melihat awan berlalu. Itu adalah 2 jam yang sempurna, di mana kami hanya nenek dan cucu, tanpa beban dari hal-hal lain. Ketika tiba waktunya untuk pergi, aku memeluk mereka erat-erat. Aku sangat mencintai kalian. Jangan pernah lupakan itu. Kapan kami akan bertemu nenek lagi? Tanya Intan. Dalam 2 minggu, hari Sabtu. Di tempat yang sama. Oke? Oke. Kata mereka serempak. Dimas mendekat. Anak-anak berlari ke arahnya, menceritakan dengan terburu-buru tentang es krim dan ayunan. Terima kasih, katanya kepadaku, karena telah memberi mereka ini, karena telah memberi kami kesempatan lagi. Ini adalah proses, Dimas, bukan solusi instan. Saya tahu, tetapi ini adalah permulaan. Aku melihat mereka berjalan menjauh. Taufan dan Intan melompat-lompat di sekitarnya, penuh energi masa kecil. Dan aku merasakan kedamaian. Bukan kebahagiaan penuh. Bukan semuanya terselesaikan. Tetapi kedamaian. 6 bulan kemudian, aku duduk di balkon sebuah hotel di negara lain,
dengan teh hangat di tangan dan Dewi di sisiku sedang membaca majalah. Aku telah memenuhi janjiku. Setelah Yogyakarta datang Surabaya, di mana Pak Herman menunjukkan kota itu kepada kami dan memperkenalkan aku kepada anak-anak perempuannya. Kemudian Bali, tempat kami makan sate lilit dan mengunjungi pura. Dan sekarang Jakarta. Rekening bankku tidak lagi penuh seperti sebelumnya, tetapi penuh dengan sesuatu yang lebih baik. Pengalaman, kenangan, hidup yang dijalani dengan syaratku sendiri. Dimas dan aku telah membangun kembali hubungan kami secara perlahan. Kami bertemu sebulan sekali untuk makan. Hanya dia dan aku. Kami berbicara tentang hal-hal yang mendalam. Masa kecilnya, ketakutannya, kesalahannya. Ia menjadi transparan denganku dengan cara yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Ayu dan aku telah bertemu 3 kali. Percakapan sulit di mana ia, untuk pertama kalinya, jujur tentang ketidakamanannya, tentang bagaimana ia melihatku sebagai ancaman alih-alih sekutu. Kami bukan teman. Mungkin kami tidak akan pernah, tetapi kami telah mencapai pemahaman. Saling menghormati dan batasan yang jelas. Aku melihat si kembar setiap 2 minggu. Kadang-kadang di taman, kadang-kadang di rumahku di mana kami membuat kue, kadang-kadang di bioskop, waktu berkualitas tanpa kewajiban seperti sebelumnya. Dan aku telah menemukan siapa Siti di luar peran ibu, di luar peran nenek, di luar peran penyedia. Aku adalah seorang wanita yang suka bepergian, yang menikmati kesendirian sebanyak kebersamaan, yang bisa menetapkan batasan tanpa merasa bersalah, yang pantas dihormati dan menuntutnya, yang pada usia 70 tahun masih memiliki mimpi untuk dipenuhi. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Dimas. Bu, Taufan mendapat nilai 10 di matematika. Ia bilang ingin bercerita kepada ibu pada hari Sabtu. Ia mengirim pelukan. Saya juga. Saya mencintai ibu. Aku tersenyum. Aku menjawab. Betapa bangganya. Katakan padanya aku mengucapkan selamat. Sampai jumpa hari Sabtu. Aku juga mencintai kalian. Aku menyimpan ponsel dan melihat matahari terbenam. Langit berwarna oranye dan merah muda. Lampu kota mulai menyala. Kehidupan bergolak di jalanan di bawah. Apa yang kamu pikirkan? Tanya Dewi. Pada pagi hari di bandara itu, jawabku. Ketika Ayu membentakku dan aku merasa dunia akan berakhir, aku pikir aku kehilangan keluargaku. Tetapi sebenarnya aku menemukan diriku sendiri. Itu adalah bentakan terbaik yang pernah mereka berikan kepadamu. Dewi tertawa. Kamu benar. Karena itu memaksaku untuk melakukan sesuatu yang seharusnya aku lakukan bertahun-tahun sebelumnya. Menghargai diriku sendiri, menghormati diriku sendiri, mencintai diriku sendiri cukup untuk tidak membiarkan mereka memperlakukanku seperti sampah. Aradan Induarasi Sia Zular. Aku mengangkat teh hangatku. Untuk bentakan yang membangunkan kita, untuk keputusan sulit, untuk perjalanan yang kita lakukan sendirian, untuk wanita yang pernah kita, dan wanita yang kita jadinya. Dewi mengangkat teh hangatnya. Untuk Siti, wanita yang dianggap tidak becus bepergian dan ternyata menjadi pelancong terbaik dari semuanya. Kami bersulang saat matahari terbenam. Dan aku memikirkan semua wanita yang saat ini berada di tempatku dulu, memberi terlalu banyak, menerima terlalu sedikit, merasa tidak terlihat di keluarga mereka sendiri, menahan apa yang seharusnya tidak ditahan karena takut sendirian. Dan jika aku bisa mengatakan sesuatu kepada mereka, itu adalah ini. Kesendirian kurang menyakitkan daripada kurangnya rasa hormat. Lebih baik sendirian daripada ditemani oleh orang-orang yang tidak menghargaimu. Dan tidak pernah ada kata terlambat untuk menetapkan batasan, untuk membela diri sendiri, untuk memilih dirimu sendiri. Karena ketika aku berdiri di bandara itu dan membatalkan tiket itu, aku tidak egois. Aku berani. Aku memilih martabatku di atas kenyamanan mereka. Aku mengatakan, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku juga penting. Dan keputusan itu, saat keberanian itu, mengubah segalanya. Aku tidak kehilangan keluargaku. Aku membangunnya kembali dengan syarat yang lebih sehat. Aku tidak sendirian. Aku menemani diriku sendiri terlebih dahulu dan kemudian datanglah orang lain. Aku tidak menjadi pahit. Aku menjadi bebas. Saat itu di bandara, orang yang dianggap tidak becus bepergian adalah satu-satunya yang terbang, dan aku terus terbang.
Setiap hari, setiap keputusan, setiap batasan yang kutetapkan, setiap kali aku memilih diriku sendiri, aku terus terbang. Karena kekayaan sejati tidak terletak pada apa yang kamu miliki, tetapi pada apa yang tidak kamu biarkan diambil darimu, dan dariku, tidak ada yang akan mengambil martabatku lagi. Ini adalah kisahku. Kisah tentang bagaimana bentakan di bandara menjadi kebangkitanku, tentang bagaimana mencapai titik terendah adalah dorongan yang kubutuhkan untuk terbang. Jika pengakuan ini menyentuh hatimu, jika kamu pernah merasa bahwa kamu memberi lebih dari yang kamu terima, jika kamu membutuhkan dorongan itu untuk menetapkan batasan dalam hidupmu sendiri, tinggalkan komentar yang menceritakan dari mana kamu mendengarku dan bagian mana dari kisah ini yang paling beresonansi denganmu. Berikan suka jika kamu percaya bahwa tidak ada kata terlambat untuk mendapatkan kembali martabatmu. Dan berlangganan saluran ini karena aku akan terus berbagi kisah nyata yang perlu kamu dengar. Kisah tentang wanita yang mengatakan cukup. Kisah keberanian yang disamarkan sebagai keputusan sulit. Karena pada akhirnya, orang yang paling perlu kamu selamatkan adalah dirimu sendiri. Aku Siti dan ini adalah kebenaranku. Sampai kisah berikutnya, dan ingat, kamu juga tahu cara terbang. Kamu hanya perlu memberi izin pada dirimu sendiri.